Sore harinya, di jalan gurun, gumpalan kabut yang tampak seperti ilusi namun bukan ilusi terlihat beterbangan. Saat lingkungan sekitar berubah, warnanya terus berubah. Terkadang hijau, terkadang abu-abu. Jika Anda jauh, Anda hampir tidak dapat menyadari keberadaannya. Dan jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat seekor singa jantan yang tingginya lebih dari 2 kaki, berlari sangat cepat. Bukan hanya kabut yang mengelilinginya, namun sosoknya juga seolah tak terlihat di bawah matahari terbenam. Dan Zhong Shou sedang duduk di punggung singa lebar, matanya tampak terpejam, berbaring dengan nyaman dan tenang, mandi di bawah sinar matahari terakhir. Selain itu, ada 2 tali yang menyeret di belakang singa raksasa tersebut. Di ujung tali, salah satunya adalah Cuksue, dengan wajah merah, diikat ke belakang dan berlari. Yang lainnya adalah Xiao Jin, yang juga melompat-lompat, tetapi seringkali, dia terseret ke udara. Meski sosoknya berputar-putar, dia juga memiliki ekspresi yang sangat menyedihkan dan tidak nyaman saat ini. Mata Cuksue berbinar-binar, dan dia menatap Zhong Shou dengan menyedihkan, hampir tanpa memohon. Melihat pemuda itu terbaring di punggung singa, dia seperti tertidur. Matanya tiba-tiba berubah sedikit, dia diam-diam melompat dan menginjak ekor bayangan singa. Namun, sebelum dia bisa berdiri diam, dia disambar cahaya putih. Namun sebuah batu menghantam punggung kaki Cuksue. Tubuhnya langsung mati rasa dan dia terjatuh ke punggung singa lagi. Dia hampir terjatuh dan berlari beberapa langkah dengan goyah sebelum dia menstabilkan sosoknya dan berkata dengan wajah sedih, "Tuan muda, Sue telah berlari lama sekali. Dia tidak berhenti selama lebih dari 300 mil. Saya tidak berhenti. Bahkan aku tidak punya hari libur kemarin." Zhong Shou menghela nafas sedikit, menegakkan tubuh dan meregangkan tubuh seolah terbangun dari mimpi. Rasa lelah dari malam sebelumnya akhirnya banyak memudar. Sebelumnya, dia merasa singa ini tidak cocok untuk menjadi pengawalnya, tapi sekarang dia merasa akan sangat bagus jika ada makhluk roh seperti itu yang menggantikannya. Sejauh yang dia tahu, sebagian besar guru spiritual yang menemani mereka memilih makhluk jiwa dan roh. Pertama, mereka mudah dikendalikan, dan kedua, mereka mudah untuk dikembangkan. Mereka hanya membutuhkan kekuatan yin, batu jiwa, dan material yang cukup untuk dengan cepat meningkatkan peringkat Anda. Namun, hanya ada sedikit pengawal seperti makhluk roh hidup. Makhluk roh memiliki tubuh daging dan darah dan seringkali tidak nyaman untuk dibawa. Ki dan darahnya sendiri kuat dan dia tahan terhadap formasi pengendali jiwa, dan dapat dengan mudah menjadi bumerang. Untuk terhubung dengan pikiran, kekuatan jiwa yang dikonsumsi oleh guru spiritual beberapa kali lipat dari kekuatan jiwa, dan tidak dapat disegel. Peningkatan kekuatan tempur peringkat juga merupakan yang paling sulit. Sekalipun seorang guru spiritual kadang-kadang memilih hewan roh hidup sebagai penjaganya, dia juga akan memilih hewan dengan kecerdasan rendah atau hewan muda untuk dibudidayakan. Xiao Jin termasuk yang pertama. Faktanya, si kecil ini tidak lemah dalam kecerdasan, tapi di mata dunia, binatang berlendir itu terlahir tanpa IQ. Dan jika itu adalah binatang muda, kecuali ia dilahirkan, itu adalah binatang roh tingkat tinggi. Jika tidak, ini bukanlah pilihan yang baik. Dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9, tanpa ribuan tahun dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya, mustahil untuk mencapainya. Seperti Ling Yun Long Ruo, naga hitam yang dia kendalikan hari itu sungguh tidak biasa. Dikatakan bahwa hanya butuh 20 tahun untuk beralih dari ular piton hitam awal hingga hampir berubah menjadi naga. Bayangan singa di bawahnya saat ini, meskipun tumit dan kakinya kurang bagus, namun pemahamannya sangat baik. Hari itu, dia menggunakan pedang dengan jiwanya dan hanya menggunakan maksud pedang bayangan satu kali. Singa ini telah menyadari sesuatu dan mengubah garis keturunannya, naik ke tingkat keempat. Shadow Lion tidak hanya berlari kencang, ia juga pandai menyelinap. Kekuatan tempurnya di siang hari cukup untuk melawan monster puncak dengan level yang sama. Dan jika itu terjadi pada malam hari, dialah Raja Binatang Buas. Hanya saja makhluk roh jenis ini lebih baik dalam bersembunyi dan bersembunyi, mengembara dan berlari cepat, serta membasmi dengan satu serangan. Dia adalah seorang pembasmi di malam hari, dulunya untuk melindungimu, tapi dia tidak sebaik Xiao Jin sekarang. Tapi itu hampir tidak cocok untuk digunakan sebagai tunggangan. Meski tidak bisa terbang, tidur di punggung singa ini lebih nyaman dibandingkan di kereta. Seolah merasakan pikiran Zhong Shou, bayangan singa itu tidak bisa menahan tangis sedih, seolah berduka atas nasibnya menjadi tunggangan. Zhong Shou tidak peduli sama sekali. Dia hendak bermeditasi, tapi bagaimanapun juga, dia masih terpesona oleh pemandangan dari belakang yang bisa menembus dirinya, yang membuatnya tak tertahankan. Dia berkata tanpa daya, "Berhentilah menatap,
saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Pil Renji itu sangat efektif, dan merupakan ramuan pembangun fondasi teratas pada tingkat cakra tubuh. Suer, Anda juga punya yang bagus kesempatan untuk mendapatkan ramuan ini. Dengan bantuan saya, Anda dapat memasuki Xiantian dalam waktu sekitar 3 bulan. Namun, kekuatan ramuan ini adalah yang paling sulit untuk dihilangkan. Semakin lama Anda berlari, semakin baik bagi Anda. Situasi Xiao Jin serupa dengan Anda. Aroma bunga plum berasal dari hawa dingin yang pahit. Jika Anda tidak merasakan angin dan hujan, bagaimana Anda bisa melihat pelangi? Chu Sue tampak marah dan sedikit tidak puas. Tidak peduli seberapa kuat pil Renji, apakah itu bisa lebih kuat dari semua intisari telur Lei Luan? Kemudian saya melihat Zhong Shou, yang berbalik dan melihat ke belakang sambil setengah tersenyum. Tentu saja, jika Anda Suer, Anda bersedia mempelajari 3 rangkaian teknik bimbingan dari saya, Tuan Muda, dan menghafal semuanya. Kamu tidak perlu melarikan diri terlalu keras. Wajah Cuksue tiba-tiba menjadi bola, menyerupai labu pahit. Dia lebih suka berjalan daripada teknik bimbingan yang lembut dan mengantuk. Zhong Shou tersenyum dan menyelami pikirannya ke dalam lautan jiwa. Setelah melahap esensi Lei Luan hari itu, untuk pertama kalinya, dia mulai memeriksa jiwanya dengan cermat. Benar saja, itu karena asal-usul spiritual Lei Luan. Saya melihat karakter asli Li sudah tergantung di tengah pusaran air. Tiba-tiba ia menjelma menjadi seekor burung luan yang tampak sedang melebarkan sayapnya dan hendak terbang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah di bawah burung luan, muncul seekor rubah berekor 7, dan ada sedikit tanda peleburan di antara keduanya. Dia tidak berani mendekat dengan pikirannya, tetapi setiap kali dia ingin mengumpulkan energi listrik di sekitarnya, burung luan akan bersinar redup. Rubah roh berekor 7 dan Yun Huang Lei Luan, fantasi dan guntur bergabung menjadi satu. Zhong Shou tersenyum pahit, tidak ada kesamaan antara kedua kekuatan ini. Mengamati seluruh lautan jiwa, sekarang ukurannya puluhan kali lebih besar dari beberapa hari yang lalu, dan sudah mulai terbentuk. Pusaran air menjadi lebih besar. Bahaya tersembunyi yang belum pernah muncul sebelumnya akhirnya menunjukkan jejaknya pada saat ini. Aku melihat jiwaku, entah kenapa, berlubang. Hanya ada lapisan membran yang melindungi bagian luarnya. Dan situasinya saat ini seperti balon yang dijahit. Kekuatan jiwa bisa berkembang, tapi begitu mencapai level tertentu, kekuatan itu akan bocor kemana-mana. Selain itu, ada garis keturunannya sendiri. Di inti lautan jiwa, selain rubah langit berekor 7, juga terdapat tanda garis keturunan yang tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, meskipun yang pertama memiliki potensi untuk mengintegrasikan ciri Lei Luan, dia tetap tidak boleh ketinggalan. Garis keturunan manusia ini, ternyata ada perbedaan antara luar dan dalam. Zhong Shouyin menyadari bahwa ini mungkin salah satu alasan mengapa Ling Yun Longruo menyerah padanya. Jiwanya sebenarnya terlahir dengan bahaya kehancuran. Dalam situasi seperti ini, akan lebih baik jika dia tidak mengembangkan kekuatan jiwanya. Sekali Anda mempraktikkannya, meskipun pengembangan kekuatan jiwa Anda mengalami stagnasi sejak saat itu, tidak akan butuh waktu lama bagi Anda untuk mati. Tetapi, dengan kombinasi keadaan yang aneh, metode sihir menelan surga dan telur Thunder Luan telah sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyiku. Haruskah aku mengatakan ini adalah keberuntungan, atau apakah dewa ingin aku mengikuti jalan seorang guru spiritual terlebih dahulu? Jiwa Zhong Shou memang berlubang, namun sifat teknik transformasi Yuan menelan surga menyebabkan lautan jiwanya menciptakan pusaran air. Tidak hanya menyerap energi spiritual yang mengembara di luar tubuh, tetapi juga memadatkan semua kekuatan jiwa, terus-menerus menekannya secara alami dan tidak dapat melarikan diri. Tentu saja, tidak ada pembicaraan tentang pemuaian atau kebocoran udara. Meskipun retakan itu ada, namun tidak berpengaruh. Adapun dua pembuluh darah paralel di tubuh, jika garis keturunan manusia distimulasi dan terungkap sepenuhnya dari gelap ke terang, darah rubah langit dapat dihilangkan sepenuhnya. Hanya karena lubang tersembunyi di dalam jiwa inilah proses ini menjadi sangat berbahaya. Sekarang setelah diintegrasikan ke dalam tanda jiwa Lei Luan, ia kompatibel dengan Tianhu dan hampir tidak dapat bersaing dengannya. Ketika dia memikirkan hal ini, wajah Zhong Shou dipenuhi ketidakberdayaan. Meskipun hampir tidak dapat dikatakan telah terpecahkan, latihan spiritualnya masih 10 kali dan 100 kali lebih berbahaya daripada yang lain. Itu benar-benar sebuah kesalahan, hei. Aku, Tan Qiyu, bangga pada diriku sendiri karena pintar, tapi tanpa diduga aku akhirnya membuat kesalahan. Jika dia tidak cukup pintar untuk melatih kekuatan jiwanya untuk menekan konflik antara Qi dan darah di tubuhnya. Ada harapan bahwa badan meridian ganda ini dapat diubah menjadi badan meridian tunggal. Sekarang,
dia malah dijebloskan ke dalam jebakan, dan dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjaga keseimbangan kedua garis keturunan di dalam tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia memindahkan batu dan mengenai kakinya sendiri. Keluarga Lu yang mendominasi 800 dunia. Dari mana asal keluarga ini? Garis keturunan apa yang dimilikinya? Mengerikan sekali. Melihat dengan penuh perhatian pada dua tanda binatang suci di lautan jiwa, Zhong Shou merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Mantan Leiluan kuno dapat masuk dalam peringkat 100 binatang mitos teratas. Rubah langit berekor 7 juga merupakan keturunan dari binatang dewa, dan cabangnya seharusnya bisa maju. Darah kedua binatang suci itu bergabung menjadi satu, tetapi mereka masih mampu melawan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya. Jika tebakannya benar, alasan mengapa tubuhnya memiliki begitu banyak cacat mungkin ada hubungannya dengan itu. Ia juga teringat kenangan masa kecil Zhong Shou saat ia terpesona dengan lagu Huangquan Netherworld karya Zhao Yanran beberapa bulan lalu. Keluarga Lu yang legendaris telah menghilang setelah ribuan tahun, dan keberadaannya tidak diketahui. Legenda mengatakan bahwa dunia baru telah terbuka. Generasi mendatang hanya bisa merasakan kekuatan keluarga tirani ini di game Dewa Kaisar. Namun di dunia maya pun, masih sulit mengetahui realitas keluarga ini. Data setting di gamenya juga salah. Lagi pula, orang yang merancang Kaisar Dewa ini belum pernah benar-benar mengalami era ini. Kita hanya bisa memperoleh sebagian dari pengalaman banyak tokoh di era Kaisar Dewa dari catatan sejarah dan catatan berbagai sekte tersebut, lalu menggunakan otak kita untuk menghitungnya. Terlebih lagi, ketika dia merebut buku kehidupan tingkat abadi, tidak ada pemain yang pernah melakukan kontak langsung dengan keluarga Lu. Zhong Shou diam-diam mengerutkan kening, dan kesadarannya menjauh dari Yuan Hun. Lalu dia duduk di punggung singa dengan linglung, tenggelam dalam pikirannya. Urusan keluarga Lu seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Karena dia tidak datang untuk menimbulkan masalah baginya selama 13 tahun terakhir. Saya mungkin akan mengabaikannya di masa depan. Di sisi lain, aku harus berhati-hati dengan jalan masa depanku setelah hari ini. Bahaya tersembunyi dalam jiwa adalah retakan tersembunyi ini. Di masa depan, dia bisa menemukan cara untuk menebusnya. Entah itu latihan atau ramuan, dia bisa mengingat beberapa di antaranya, yang benar. Tapi dia tidak tahu apa yang ada di dalam tubuhnya. Akankah Nalong Ruo menyimpulkan bahwa cacat itu tidak dapat menembus bawaannya? Zhong Shou mencoba mengaktifkan rangkaian ketiga teknik panduan pernapasan internal, tetapi dia hanya merasa bahwa kesembilan meridian tubuh tidak terhalang, dan tidak ada yang perlu diperhatikan. Namun di dalam hatinya, dia merasa lebih murung. Sekalipun bukan 9 cakra ini, satu-satunya kemungkinan adalah tempat itu. Itu memang kesulitan yang paling sulit. Pantas saja Ling Yunlong Ruo langsung menyerah tanpa memikirkannya hari itu. Sambil menghela nafas, Zhong Shou menekan semua hal yang mengkhawatirkan ini untuk saat ini. Mulailah sekadar menikmati nikmatnya jiwa memasuki alam pengalaman keluar tubuh. Ia merasakan energi spiritual antara langit dan bumi bagaikan lautan luas yang mengelilinginya. Tidak ada lagi penghalang yang sama seperti sebelumnya. Guru spiritual biasa yang pertama kali datang ke alam ini biasanya akan merasa tercekik di hadapan lautan spiritual yang luas ini. Seringkali diperlukan waktu beberapa bulan untuk membiasakan diri. Zhong Shou sama sekali tidak menyadarinya, seolah-olah dia adalah seekor ikan di dalam air, pikirannya bisa berenang bebas di laut. Semua energi spiritual di sekitar Anda bagaikan air dan dapat digunakan sesuka hati. Terutama energi spiritual listrik yang melayang antara langit dan bumi, yang dapat disebabkan oleh satu pikiran saja. Zhong Shou tiba-tiba bangkit, dan beberapa pikiran mulai berkumpul di telapak tangannya. Kemudian hanya jejak listrik ungu yang dihasilkan, dan akhirnya meluas hingga seukuran kepalan tangan, memancarkan cahaya ungu samar. Tapi aku tidak tahu seberapa kuat kekuatan petir ini. Dikatakan bahwa metode petir pamungkas dari alam Yun adalah milik sekte Sangqiao Xuanling yang menempati istana spiritual ketiga. Dikabarkan bahwa metode petir pamungkas dari Sangqiao Ziji dapat dihancurkan dengan satu pukulan. Yun Lu, sayang sekali saya tidak tahu cara berlatih. Sekarang jiwa saya dapat meninggalkan tubuh, saya harus memilih beberapa metode Tao Pedang, yang cukup merepotkan. Terlepas dari ahli seni bela diri atau guru spiritual di dunia, benda yang digunakan untuk membantu pertempuran dibagi menjadi 3 tingkatan jimat, senjata spiritual, dan senjata ajaib. Semua jimat bisa ditempa oleh pandai besi spiritual. Namun jika menyangkut level senjata spiritual, mereka membutuhkan pemurni spiritual untuk menyempurnakannya. Ada pelatih spiritual di mana-mana, tetapi kebanyakan dari mereka direkrut oleh sekte dan keluarga bangsawan tersebut. Lalu ada kultivator biasa yang tersisa,
yang tingkat pemurnian senjatanya seringkali tidak sebaik yang diharapkan. Di sebelah timur adalah Cloud Realm, dan ada beberapa kota besar tempat Anda bisa membelinya. Namun apakah cocok untuk digunakan, mulus, dan sesuai dengan pikirannya tergantung sepenuhnya pada keberuntungannya. Tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, Zhong Shou kembali sadar dan melihat ke belakang. Saya merasakan energi Chu Sui akhirnya kembali seimbang. Lalu terdengar tawa kecil, dan Xiao Jin, yang sudah lelah menari, dibawa kembali. Tepat ketika mata Chu Sui berbinar dan dia hendak melompat ke punggung singa, dia tiba-tiba teringat sesuatu lagi dan tersenyum sedikit. Itu benar. Sue, ingat apa yang kamu katakan sebelumnya. Kamu perlu melatih cakra tubuhmu dan mematahkannya. Kunci Yin. Energi di tubuh Chu Sui tercekik, dan dia jatuh dari udara. Untungnya, dia berjalan cepat dan tidak terjatuh. Setelah beberapa saat, dia melompat ke punggung singa itu lagi. Tapi dia menundukkan kepalanya, bahkan tidak berani melihat ke arah Zhong Shou, dan berkata dengan ragu-ragu tidak. Awalnya, Yang Mulia berkata bahwa saya bisa mematahkan cakra tubuh hanya setelah saya berumur 18 tahun. Tapi sekarang ini jauh lebih cepat, Tuan Muda ingin melakukannya Fang, mari kita tunggu sampai Sue berusia 18 tahun. Ada pepatah di Neijing karya Lingdi, yang mengatakan bahwa jika Anda melakukan sesuatu antara pria dan wanita terlalu dini, Anda akan menderita kekurangan ki dan darah di masa depan. Singkatnya, itu tidak akan berhasil. Zhong Shou terkekeh, merasa kehabisan ki dan darah, gejala kekurangan. Berantakan sekali. Mengapa dia tidak ingat hal itu disebutkan dalam Lingdi Neijing? Kemudian dia melihat Chu Sui, matanya berputar sedikit, dan kemudian dia menjadi sedikit penasaran. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar tidak menginginkan ketujuh cincin roh itu? Jika Anda meninggalkannya di lembah darah, saya khawatir akan ada menjadi sesuatu yang buruk. Meskipun itu adalah benda-benda ibal, aku juga pernah mendengar bahwa gunakanlah itu untuk kebenaran maka itu akan menjadi kebenaran, gunakanlah itu untuk kejahatan maka itu akan menjadi kejahatan. Zhong Shou terkejut, mengira gadis ini sangat pintar sehingga dia benar-benar tahu cara mengubah topik pembicaraan. Tapi dia menggelengkan kepalanya sedikit dengan ekspresi serius. Benda ini terlalu kejam, aku tidak tega menggunakannya. Aku tidak ingin melepaskan Gao Yi, jadi sebaiknya aku serahkan pada orang lain. Apa yang kamu dikatakan memang benar. Tapi alasan kenapa cara ajaib ini disebut menjadi ibal punya alasannya sendiri, tidak sesederhana itu. Kemudian dia tidak menjelaskan, dia hanya diam-diam menebak dari mana asal seniman bela diri bawaan itu. Tanpa mengetahui latar belakangnya, kita hanya bisa menghancurkan tubuh dan menghilangkan semua jejaknya. Meskipun dia sombong, dia tidak begitu sombong sehingga dia harus menjadi musuh yang begitu kuat, juga di malam hari, di dalam lembah darah. Sosok yang gemetar sedang berlari dengan cepat menuju gunung mayat ibal di lembah gurun ini. Badannya ditutupi baju sutra hitam, berlumuran noda darah, dan wajahnya tersembunyi di balik kabut hitam, sehingga sulit melihat wajah dengan jelas. Saat dijalankan juga tidak menentu. Tiba-tiba sosoknya menjadi pasti, dan pria berbaju hitam itu tiba-tiba melihat ke kejauhan. Sekitar 100 kaki jauhnya, ada sebuah gelang tergeletak dengan tenang di rerumputan. Samar-samar, suara lolongan dan ratapan terdengar dari gelang itu. Tatapan kabut hitam dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpastian. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bergegas mendekat dan mengambil gelang itu di tangannya. Benda tersebut segera mulai bergetar dan meronta, seolah hendak lepas kendali. Pria berbaju hitam itu tersenyum dingin, dan setetes darah menetes dan menyentuh gelang itu. Kemudian dia berlari cepat lagi, dan sosoknya dengan cepat menghilang ke pegunungan besar di kejauhan. Sesaat setelah orang ini pergi, sedikit cahaya keemasan tiba-tiba datang dari kejauhan. Di atas sini, kekosongan melayang. Itu adalah pedang terbang emas yang sangat indah. Seluruh tubuhnya terbuat dari emas, dan bertatakan permata yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat mempesona. Sosok di pedang itu sedikit lebih gemuk. Ia juga mengenakan jubah emas, yang sebenarnya terbuat dari untaian benang emas. Sebanyak 6 anting dikenakan di 2 telinga gemuk, yang digantung cerah dan juga bertatahkan permata. Ada sabuk giok putih bersih di pinggangnya, dan ada 10 cincin batu permata di 10 jarinya. Seperti pedang di bawah ini, ia juga berkilau emas dan memiliki aura kekayaan. Melihat ke arah Kors Demon Mountain, pria gemuk dengan pakaian emas pertama-tama menunjukkan keraguan dan kemudian mencibir. Kamu beruntung bisa lolos ke Gunung Mayat Ibel. Kamu cukup mampu melarikan diri dariku, Jin Buhui. Aku hanya berharap di masa depan, kamu tidak bertemu dengan. Dengan mendengus yang agung, Jin Buhui hendak pergi dengan pedangnya. Tiba-tiba pikirannya bergerak sedikit dan dia melihat ratusan mil jauhnya.
Ada banyak yin qi di sana, dan awan serta kabut berkumpul dan bertahan, seolah-olah ada sesuatu yang menyeramkan. Aneh, benda di Gunung Mayat Ibel seharusnya belum lahir. Hampir tanpa ragu-ragu, itu berubah menjadi cahaya keemasan dan melaju menuju tempat di mana kabut hitam melonjak. Dalam sekejap, dia menempuh perjalanan 10 mil. Hanya dalam seperempat jam, mereka telah mencapai puncak gunung. Kemudian Jin Buhui yang menginjak pedang emas itu segera menghirup udara. 9 Vena Absolute Yin, bagaimana mungkin? Ada 9 Vena Yin yang berkumpul di dekat Gunung Mayat Ibel. Pantas saja, kekuatan Yin di sini begitu kuat. Kebencian meningkat. Mungkinkah ada jiwa yang kesal dan mayat jahat di sini? Apa yang terjadi? Aneh sekali. Setelah berkeliling beberapa saat, dia menemukan sumber dari semua penglihatan itu. Makam kakak perempuan Gong Xinran memiliki garis darah di batu nisan, dan dia penuh dengan kebencian. Dia pasti mengalami hal yang mengerikan sebelum kematiannya. Hah, sepertinya ada yang salah lagi. Formasi jimat di luar juga sangat aneh. Setelah memperhatikan dengan S*Kama sejenak, bibir Jin Buhui berkerut beberapa saat sebelum dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Orang menyebalkan yang mana ini? Jelas kebenciannya sudah hilang, tapi dia masih ingin dikuburkan di tempat Jiuyin jadi ini. Itu membuat kebencian wanita ini seolah-olah ada tetapi tidak ada. Dan formasi jimat ini, yang diwarisi oleh guru spiritual itu. Eksorsisme cahaya yang bagus formasi jahat sebenarnya terlihat seperti ini. Eksorsisme telah berubah menjadi pengumpulan kejahatan, dan cahaya terang telah berubah menjadi bulan gelap. Apakah Anda ingin mengusir kejahatan, atau Anda ingin memurnikan mayat roh 9 yin? Bagaimana Anda mengajarkannya? Sungguh aneh. Sebenarnya Anda dapat melihat beberapa urat yin di bawahnya. Tetapi jika Anda tidak menggambar formasi ini, tidak akan terjadi apa-apa. Meridian Absolut Jiu Yin, dan tubuh mayat yang telah mati, dan masih memiliki kebencian, jelas merupakan pola mayat surgawi, dan itu adalah reinkarnasi dari gadis 9 Yin Ming, orang menyebalkan, aku belum pernah mendengarnya sama sekali. Saat dia bergumam dengan suara rendah, wajah Jin Buhui tiba-tiba dipenuhi keringat dingin yang lebat, dan wajahnya menjadi biru dan putih. Tiba-tiba dia mengangkat pedang emas di tangannya, hanya untuk melihat guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar di langit awan. Kabut hitam juga berangsur-angsur mengembun, seolah-olah itu adalah sosok manusia yang ada di dalamnya. Keringat Jin Buhui saat ini seperti air terjun yang mengalir terus-menerus. Pedang emas itu belum berani terbang maju 1 inci pun. Dia tidak dapat menghancurkan formasi ini, makam ini, dan pola 9 yin yang berkumpul bersama, dan dia tidak berani menghancurkannya. Setelah ragu-ragu sejenak, pria gemuk berbaju emas itu dengan tegas menyingkirkan pedangnya. Dia tersenyum lembut, melambaikan lengan bajunya, dan berbalik tanpa menghilangkan satupun awan. Lupakan. Lagi pula, butuh 9 tahun bagi gadis Jiuyin Ming ini untuk bereinkarnasi. Aku, Jin Buhui, tidak pandai mengusir roh jahat, jadi mengapa repot-repot bekerja keras untuk itu? Mari kita tunggu sampai nanti dan undang beberapa orang botak keledai dan hidung sapi untuk datang. Tapi ini adalah akhir dari cerita. Saya sangat ingin bertemu dengan orang-orang di biro jika saya memiliki kesempatan di masa depan. Pembuluh darah tiba-tiba muncul di tangannya, dan pembuluh darah di lehernya langsung membengkak beberapa kali lipat ukurannya. Aku benar-benar ingin membasminya sekarang. Di gerbang kota Yunseng, Zhong Shou tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuhnya. Seolah-olah aura pembasmi yang kuat tiba-tiba melesat ke udara. Zhong Shou mengangkat alisnya sedikit dengan aneh dan melihat sekeliling. Zhong Shou tidak peduli sama sekali. Seperti kata pepatah, ada terlalu banyak kutu tetapi tidak gatal, dia tidak mau repot-repot memperhatikan. Dia dan Cuksue menyamar ketika mereka meninggalkan kota, dan mereka juga mengubah penyamaran mereka ketika memasuki kota. Namun, bayangan singa tidak bisa dibawa ke kota. Untungnya, keahlian terbaik binatang ini adalah tidak terlihat. Karena jauh dari kota, tidak ada risiko ketahuan. Dengan kekuatan tingkat keempatnya, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali dia adalah seorang seniman bela diri bawaan. Memanfaatkan malam, kembali ke tempat menginap yang diatur oleh penguasa kota Yunseng. Begitu Zhong Shou masuk dari pintu belakang, dia melihat Yin yang berdiri di tiang pijakan kuda di halaman kecil. Tubuh bagian atas dan bawah berputar berirama, dan tulang di sekujur tubuh mengeluarkan suara yang nyaring, seperti kacang kedelai yang ditumis. Namun, ada sedikit kekhawatiran dan ketidakberdayaan di wajahnya. Mata Zhong Shou sedikit cerah, dan dia berkata dengan persetujuan tersembunyi itu benar. Bahkan jika kamu menjadi seorang ahli, kamu masih belum melupakan dasar-dasarnya. Jika Paman Yin begitu rajin dalam pelatihan,
dia pasti akan bisa naik menuju tahta di masa depan. Yin Yang sedikit terkejut, dan kemudian berjalan dengan mata gembira. Setelah membungkuk dan membungkuk, dia menatap Zhong Zhou dengan hati-hati. Tapi yang bisa kulihat hanyalah aura Zhong Zhou menjadi semakin terkendali, sama seperti orang biasa, dan dia tidak bisa membedakan mana yang salah atau benar. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam kata-katanya yang mulia, apakah masalah lembah darah telah selesai? Apakah telur Lei Luan benar-benar ada di Gunung Setan Mayat? Saya seharusnya tidak menyetujuinya sejak awal, Yang Mulia. Yin Yang seharusnya mengikuti. Saya sudah lama meneliti masalah ini, bagaimana saya bisa salah? Selain itu, jika Anda pergi, orang-orang itu mungkin akan mengira saya tidak ada di sini. Zhong Zhou tidak ingin pamer. Melihat wajah Yin Yang yang penuh kejutan, tapi juga sedikit tidak bisa dipercaya, dia tidak bisa menahan tawa. Saat dia hendak berbicara tentang kemajuan kultivasinya, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat ke depan Paman Yin, sepertinya ada seseorang di ruang tamu. Yin Yang merasa segar dan dapat merasakan situasi di ruang tamu, setidaknya sampai pada tingkat seniman bela diri rahasia. Dan sesaat kemudian, wajahnya penuh rasa malu. Nona Yiren telah berada di sini 3 kali dalam 2 hari terakhir untuk mencari pangeran. Saya mencoba yang terbaik untuk menghindarinya sebelumnya, mengatakan bahwa Tuan Muda ada di rumah Tuan Kota, rumah besar, jadi aku bisa menghadapinya. Kali ini tapi dia menolak untuk pergi bagaimanapun caranya. Dia sepertinya bertekad untuk menemui putra mahkota. Zhong Zhou tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah tunangannya di ruang tamu. PS banyak orang yang bertanya tentang Gong Xinran, di sini saya ingin jelaskan bahwa tidak peduli perempuan itu hidup atau tidak, bagi tokoh protagonis, cerita ini sudah selesai sepenuhnya, dan tidak akan ada keadaan seperti di atas. Izinkan saya memposting ulang konten bab sebelumnya, dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman buku atas dukungan mereka. Siapapun yang telah membaca daftar buku yang direkomendasikan harus tahu bahwa bulan depan akan menjadi Master Ruyun yang sesungguhnya. Hasil reklamasi lahan saat ini bisa dikatakan suram. Di antara buku-buku yang sangat direkomendasikan pada periode yang sama, Shen Huang ini seharusnya memiliki performa terburuk. Meski banyak orang yang mengoleksinya, pada dasarnya mereka tidak membacanya. Mengenai daftar tiket bulanan buku baru untuk bulan depan, Kai Huang sudah benar-benar putus asa. Bab tunggal pertama buku ini. Saya ingin meminta bantuan saya di sini. Saya harap Anda dapat membantu kami membuat reservasi untuk proyek reklamasi lahan. Tidak masalah jika saya harus mengangkatnya. Saya yakin bisa menulis buku yang lebih menarik. Plot buku ini masih jauh dari terungkap. Tapi urutan pertama itu penting banget, mempengaruhi hidup matinya sebuah buku. Tentu saja, jika langganannya lebih banyak, Kai Huang akan bisa menulis lebih percaya diri. Saya menundukkan kepala saya lagi dan dengan sungguh-sungguh meminta dukungan Anda. Saya berterima kasih kepada pionir tunanganku. Zhong Zhou juga sedikit tidak berdaya. Dia sudah menduga pemandangan ini ketika dia meninggalkan kota beberapa hari yang lalu. Seringkali dia datang jauh-jauh ke sini untuk menemukannya. Menerima kenangan Zhong Zhou sebelumnya selama 13 tahun itu. Saya merasa agak tidak nyaman di hati saya, dan ada juga stagnasi ketidakadilan di dada saya. Namun, masalah ini harus diselesaikan, dan dia tidak ingin terlibat di dalamnya. Apakah dia di sini untuk memutuskan pertunangan? Melihat ekspresi Yin yang agak aneh, Zhong Zhou tidak mengambil hati sejenak. Berpikir ini saat yang tepat untuk bertemu dengannya, dia berjalan langsung ke ruang tamu di halaman depan. Kediaman yang diatur kota Yunseng untuk mereka sangat luas, sebuah halaman kecil dengan 4 kamar untuk tinggal sendirian. Ketika Zhong Zhou masuk ke aula depan, dia melihat 2 wanita duduk di aula. Salah satunya berusia sekitar 16 tahun, dengan bibir merah, gigi putih, dan wajah berbentuk almond serta pipi persik. Mengenakan kemeja ketat lengan panah berwarna merah, dirancang dengan baik. Meskipun dia tidak berkembang seperti Cuksue, dia masih sangat menarik di balik pakaiannya. Wanita lainnya berpakaian seperti pelayan, berusia sekitar 20 tahun, dan penampilannya juga cantik dan bermartabat. Tapi wajahnya cemberut dan tampak sangat tidak bahagia. Di gerbang kota, dia pernah melihat 2 orang ini dari kejauhan, tetapi melihat mereka lagi sekarang terasa sedikit berbeda. Melihat Zhong Zhou dan yang lainnya masuk, gadis itu segera mengangkat alisnya dan memandang Zhong Zhou dengan hati-hati. Sesaat, matanya penuh kekecewaan. Yang terakhir mendengus dingin akhirnya mau muncul. Nona muda kami datang ke sini 3 kali, dan menunggu beberapa jam setiap kali. Pangeran Zhong Zhou, Anda benar-benar hebat. Zhong Zhou tertawa terbahak-bahak dan terlalu malas untuk memperhatikan kata-kata kasar wanita ini.
Sekarang wajahnya sudah berubah, tidak perlu bersikap sopan. Saat ini, dia tidak peduli dengan pemahamannya. Dia duduk di aula dan berkata dengan tenang, Nona Yiren ada di sini untuk memutuskan pertunangan. Tidak masalah. Zhong Shou juga mengetahui kesulitanmu dan tidak tahu, berani memaksanya. Paman Yin membawakanku pena dan tinta, dan aku akan menulisnya buku isolasi. Yin yang tampak malu dan tidak bergerak. Gadis berbaju merah juga melihat sekeliling dengan heran antara Zhong Shou dan Yin Yang. Akhirnya, alisnya berkerut dan dia berkata, siapa bilang aku ingin memutuskan pertunangan? Pernikahan kami adalah makbelang antara orang tua kami. Kami sudah bertukar jodoh. Geng Tai, kami sudah menyiapkan segalanya, termasuk menanyakan nama, menerima hadiah, dan hanya melewatkan tenggat waktu untuk menikah. Bagaimana Anda bisa membatalkan pertunangan? Zhong Shou hampir tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga, wajahnya penuh keheranan. Apa yang terjadi? Suanyuan Yiren ini datang ke sini untuk mencarinya, mengapa dia tidak memutuskan pertunangan untuk menemukannya? Mungkinkah ada kekhawatiran atau pertimbangan lain? Saya ingat pada zaman dahulu, meskipun kesetiaan perempuan sangat dihargai, adat istiadatnya juga sangat terbuka. Mengingat status orang tua Suanyuan Yiren, hal itu seharusnya tidak berdampak apapun. Hanya saja reputasi inilah yang sedikit tidak menyenangkan. Suanyuan Yiren tidak mau menyerah dan memelototi Zhong Shou. Apakah menurutmu saya, Suanyuan Yiren, adalah penjahat pengkhianat? Zhong Shou menjadi semakin tidak bisa berkata-kata. Entah kenapa, dia merasa gadis ini memiliki aura yang sangat kuat. Apalagi saat ini, dia begitu kewalahan hingga tidak punya kekuatan untuk melawan. Dengan kerutan di wajahnya, Zhong Shou memaksakan dirinya untuk terbatuk ringan dan berkata tentu saja tidak. Hanya saja saya sangat menentang pernikahan ini sebelum saya mendengar tentang Nona Yiren. Paman dan bibi saya tidak peduli pada Zhong Shou tahun-tahun ini, dan sikap mereka menjadi jelas. Saya, penjaga sekte, sekarang tahu bahwa saya telah menjadi kaisar. Saya tidak berani menyeret Anda ke bawah. Faktanya, Nona Yiren, sudah menjadi sifat manusia untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Diam. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar teriakan dingin dari Suanyuan Yiren, diikuti dengan dentang ringan, dan pedang yang bersinar tiba-tiba diarahkan ke depan hidung Zhong Shou, dingin dan dingin, dengan aura pembasmi. Mata gadis berbaju merah itu tampak terbakar api, dan dia sangat keras kepala. Meskipun namaku Yiren, jika diucapkan terbalik, itu berarti kebajikan dan kebenaran. Nama keluarga Suanyuan diturunkan oleh orang-orang suci kuno. Nama keluarga bangsawan di dunia tidak boleh ternoda. Namun, ketika paman ada di sini, pernikahan ini dibatalkan. Jadi aku berhenti. Aku tidak menyukaimu Zhong Shou, jadi aku bisa berbicara dengan bebas. Tapi sekarang setelah pamanku pergi, jika Suanyuan Yiren ingin merusak pernikahannya lagi, itu akan menambah penghinaan dan rasa tidak berterima kasih. Sudut mata Zhong Shou terpelintir lagi, dan dia menatap marah ke arah Yin yang di sebelahnya. Mengutuk diam-diam sambil berpikir, inikah yang kamu bicarakan, tunanganku yang ingin memutuskan pertunangan. Tapi yang kulihat hanyalah Yin yang wajahnya penuh kegembiraan dan kekaguman. Sambil menghela nafas sedikit, seluruh tubuh Zhong Shou merasa lemah dan mengerutkan kening. Lalu ketika Nona Yiren datang ke sini, apakah dia pernah bertanya kepada paman dan bibinya apa maksudnya? Bagaimana dengan ini? Zhong Shou harus menulis buku terisolasi ini dan meminta Nona Yiren mengambil kembalikan dan berikan padanya. Orang tuamu memutuskan untuk membatalkan pertunangan. Saya tidak menyalahkan keluarga Suanyuan Anda di kota Xuanshan. Zhong Shou kulah yang memiliki seseorang yang dia sukai dan mengambil inisiatif untuk membatalkan pertunangan. Wanita yang berpakaian seperti pelayan segera bergerak sedikit, dengan sedikit kegembiraan terlihat di wajahnya. Suanyuan Yiren juga sedikit terkejut. Dia memandang Zhong Shou dari atas ke bawah, tetapi mencibir dengan tidak berterima kasih. Saya tidak suka temperamen Anda. Apakah Anda mengambil inisiatif untuk memutuskan pertunangan? Apakah Anda benar-benar tidak ingin menyeret saya ke bawah? Atau Anda ingin berpura-pura menjadi gemuk dan baik? Atau mungkin Anda hanya tahu bahwa Anda akan mati? Tidak ada gunanya, tapi dia adalah calon suamiku. Jangan ucapkan kata-kata ini di hadapanku lagi. Jika kamu memiliki seseorang yang kamu sukai, kamu akan menikah dengannya di masa depan. Ayahku akan memiliki banyak istri, dan ibuku tidak akan mengatakannya apa-apa tentang itu. Apa bedanya? Zhong Shou terdiam dan benar-benar tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Dan Suanyuan Yiren telah menyingkirkan pedangnya, dengan penampilan heroik dan semangat yang galak. Tidak peduli apa yang orang tuaku pikirkan, singkatnya, aku, Suanyuan Yiren,
tidak akan pernah melakukan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil seperti itu. Jangan khawatir, kamu adalah tunanganku. Hari ini, setelah itu, aku akan tinggal bersamamu. Selama aku, Xuan Yuan Yiren, ada di sini, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati di tangan orang lain. Akan berani menyinggungmu di masa depan. Sebelum dia selesai berbicara, dia langsung pergi ke halaman dalam terlepas dari apakah Zhong Shoutong setuju. Zhong Shou tertinggal, masih linglung di aula. Setelah tertegun sejenak, dia melihat wanita muda itu berdiri di depan Zhong Shou dengan ekspresi yang sangat jelek, dan membungkuk hormat. Li Yunyang dari kota Xuansheng telah bertemu putra mahkota. Mata Zhong Shou langsung membeku. Bukan hanya karena wanita ini, energinya bahkan lebih baik dari Yin yang saat ini. Bahkan saat ini, dia tidak bisa melihat kedalamannya. Terlebih lagi, karena niat membasmi yang terselubung di Li Yunyang. Melihatnya dengan dingin saat ini, itu seperti dua pisau es, membuat pipinya sakit. Nona, dia selalu berubah-ubah, dengan temperamen yang aneh dan sedikit naif. Mohon maafkan saya, putra mahkota. Tetapi jika saya adalah putra mahkota, akan lebih baik bagi saya untuk pensiun dari pernikahan ini sesegera mungkin. Apakah itu benar? Anda tahu bahwa belum lama ini, murid langsung ketujuh dari Sekte Sangqiao, sudahkah Anda melamar kota Xuanshan? Istri penguasa kota tidak hanya menyetujuinya, tetapi bahkan penguasa kota pun menyetujuinya. Sambil mencibir, ekspresi Li Yunyang juga berubah penuh arti. Saya ingin menasihati pangeran, yang terbaik adalah tidak memiliki angan-angan. Semakin lama masalah ini ditunda, semakin buruk jadinya bagi Anda. Bagaimana bisa Anda, orang yang tidak berguna, orang yang tidak bisa berlatih, layak untuk nona muda saya? Karena itu, Yang Mulia, mohon beri saya pemikiran. Benar saja, alkimia ini juga dapat melatih dan mengendalikan kekuatan spiritual. Perubahan sifat obat dan pertukaran jimat sangat membantu dalam memahami jalan tertinggi langit dan bumi. Pantas saja para alkemis itu maju tidak jauh lebih lambat dari guru spiritual biasa. Ketika Zhong Shou biasa membuat alkimia di game God Emperor, dia selalu memilih kontrol yang bodoh. Singkatnya, Anda tidak peduli dengan diri sendiri dan menyerahkan semuanya pada sistem. Lalu ada tingkat keberhasilan atau kegagalan tertentu. Ini berlaku untuk sebagian besar pemain. Dan beberapa orang memilih untuk mengontrol panasnya sendiri. Tapi mereka semua adalah apoteker dan alkemis yang sangat berbakat di dunia ini. Sama seperti dia menggunakan ilusi virtual untuk mengasah keterampilan pedang dan jimatnya, orang-orang ini juga menggunakan permainan tersebut untuk mendapatkan pengalaman dalam alkimia. Tapi sekarang ketika dia menyempurnakan ramuan itu secara langsung, perasaannya berbeda. Zhong Shouzeng khawatir kekuatan jiwanya telah meningkat pesat, dan lautan jiwanya, yang telah berkembang puluhan kali lipat, sedikit di luar kendali. Pada saat ini, saya mungkin menganggap alkimia ini sebagai latihan saya sendiri. Setelah duduk setengah hari, Zhong Shou memperkirakan waktunya sudah cukup. Daya tembak karbon kawat perak sudah mulai melemah. Segera, dengan tidak sabar, dia membuka tutup kuali. Yang saya lihat hanyalah kekacauan di dalam. Jauh di dalam kuali, semuanya berupa bola pasta lembut, dan hanya beberapa benda berbentuk pil yang juga lembut. Daya tembaknya tidak cukup. Zhong Shou mengambil beberapa pil dengan bingung, tetapi pil itu memiliki sedikit aroma obat. Tapi itu lilin dan agak lengket. Melihatnya seperti ini, dia tidak berani memasukkannya ke dalam mulutnya apapun yang terjadi. Lupakan saja, ini pertama kalinya aku membuat ramuan. Jika tidak gosong, aku akan bangga karenanya. Dalam 2 hari, aku akan membujuk Suir untuk mengambil satu dan mencobanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, benda ini berbeda dengan jimat keberuntungan. Apakah itu ramuan ajaib atau ramuan racun, dia sendiri tidak dapat mengetahuinya sekarang. Terlebih lagi, dia sekarang merasa kasihan pada gadis ini dan enggan membiarkannya menderita. Suer tidak bisa melakukannya. Sayang sekali tidak ada kesempatan. Kalau tidak, kita bisa membiarkan Li Yunyang mencobanya. Atau kita bisa mencari kucing dan guk-guk untuk menguji obatnya. Setelah menyimpan beberapa pil, penjaga sekte lumpur obat enggan menyia-nyiakannya, menggulungnya menjadi pil, dan membungkusnya secara terpisah. Lalu dia mulai membuat alkimia lagi. Saya hanya membeli total sekitar 60 kg karbon kawat perak. Terlepas dari kelelahannya, Zhong Shou membuka kuali 5 kali berturut-turut dan menghabiskan setengahnya. Butuh waktu sehari semalam agar ramuan di dalam kuali terlihat bagus. Bentuknya seperti kelengkeng, berwarna hitam pekat, bau, ukuran, bentuk, dan warnanya sama dengan yang tercatat di buku. Zhong Shou menahan kegembiraannya dan bergegas keluar kamar. Melihat sekeliling,
dia menemukan bahwa halamannya sunyi dan anggun, tetapi tidak ada binatang atau burung yang bisa dia coba ramuannya. Tiba-tiba hatiku tergerak sedikit, aku berjalan menuju kolam, mengambil pil, menggilingnya, dan melemparkannya ke dalam kolam. Zeng diam-diam bertanya-tanya, bisakah dia juga memiliki bakat membuat pil? Hanya setelah 4 kali, itu benar-benar menjadi obat mujarab. Level ini sebanding dengan para alkemis jenius yang dikabarkan. Saya tidak tahu apakah itu terpengaruh oleh bau saat bubuk obat masuk ke dalam air. Ikan mas di kolam itu saling bersaing beberapa saat. Kemudian, di bawah tatapannya yang penuh harap, ikan-ikan itu dengan lemah naik ke permukaan air satu demi satu. Mata Zhong Zhou berbinar. Pil Ibel yang disebut Pulse Spirit Pil ini memiliki efek yang persis seperti ini, melembutkan pembuluh darah di seluruh tubuh. Ini adalah ramuan khusus yang digunakan oleh generasi selanjutnya untuk memperbaiki cakra. Penggunaannya sangat sedikit, tetapi sangat berharga. Sesaat kemudian, saya melihat ikan mas itu lagi, perutnya memutih. Dia berjuang mati-matian, dan kemudian kehabisan napas. Zhong Zhou terdiam beberapa saat dan berdiri di sana, seolah-olah seember air dingin telah disiramkan padanya. Kejutan sebelumnya telah hilang tanpa bekas. Hembusan angin sejuk bertiup, membuat tubuhnya dingin. Saya melihat ke langit, matahari yang sangat besar, dan merasakan dingin di sekujur tubuh saya. Ramuan denyut nadi ini memang agak sulit. Memurnikan ramuan itu tidak mudah, dan orang-orang zaman dahulu tidak akan menipuku. Saat dia menghela nafas secara diam-diam, seruan Cusue datang dari sebelahnya. Tuan muda, Anda pergi memisahkan batu bara, bagaimana jadinya seperti ini? Zhong Zhou sedikit terkejut dan mengambil foto kolam tersebut. Benar saja, karbon perak tidak sepenuhnya tanpa asap. Setelah 1 hari 1 malam, seluruh tubuhnya menjadi gelap gulita. Wajahnya pun menjadi gelap, hanya menyisakan sepasang mata hitam putih, serta mulut dengan bibir merah dan gigi putih yang sangat mempesona. Saat dia tersenyum pahit di dalam hatinya, dia melihat Cusue dan melihat ke dalam kolam lagi. Ekspresinya bahkan lebih mengejutkan. Sesaat Tuan muda, Anda bilang Anda ingin menggunakan Pulse Spirit Grace untuk membuat ramuan untuk menyembuhkan kembaran Anda. Tubuh berurat. Mungkinkah kamu benar-benar membuat ramuan racun? Bisakah itu dioleskan pada senjata, atau bisakah itu dibuang ke dalam air dan meracuni area yang luas? Saat Zhong Zhou menggunakan pisau beracun untuk memaksa Zhao Yanran pergi, mata Cusue dipenuhi bintang sejenak. Ketika Zhong Zhou mendengar ini, wajahnya langsung memerah karena malu. Namun, hanya butuh beberapa saat sebelum dia kembali normal. Dia bersenandung, dengan ekspresi tenang dan tidak dapat dipahami. Ini bukan penyempurnaan, ini hanya uji efeknya. Menggunakan Pulse Spirit Grace untuk memurnikan racun belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi saya ingin mencobanya dan melihat apakah ramuan ini berhasil, bahkan yang paling kuat pun bisa dikalahkan. Mata Cusue memang dipenuhi kekaguman. Ekspresi ketertarikan yang santai dan ekspektasi yang tinggi. Tiba-tiba ada orang lain di depannya, berjalan keluar dari sudut. Suan Yuan Yiren dan Li Yunyang lah yang pertama kali mengerutkan kening saat melihat penampilan Zhong Zhou. Kemudian Suan Yuan Yiren menggerakkan hidungnya lagi dan berkata dengan ragu, ada bau api arang. Apakah ini aroma obat? Belum pernah terdengar sebelumnya, dan agak aneh. Setelah beberapa saat, matanya tertuju pada tangan kanan Zhong Zhou. Dengan sedikit ujung jari kakinya, dia meluncur ke depan Zhong Zhou, meraih tangan kanan Zhong Zhou yang baru saja dicelupkan ke dalam bubuk obat, dan mengendusnya sebentar, dan ekspresinya menjadi semakin aneh. Akhirnya, dia hanya menjulurkan lidah cengkehnya dan menjilat telapak tangan Zhong Zhou. Seluruh tubuh Zhong Zhou segera gemetar dan terasa sedikit hangat di perutnya. Dan wajah Li Yunyang sehitam pot. Tatapan seperti jarum itu bisa memotong Zhong Zhou menjadi ratusan bagian. Suan Yuan Yiren tidak melihat adanya perbedaan, dan dengan hati-hati mencicipi rasa bubuk obat. Alis pohon willow mengendur saat ini. Mai Ling Chao adalah obat utamanya. Selain itu, kami juga menambahkan akar palet, akar palem, ginseng palem, rumput besar, kiau perak, dan omong-omong, ada juga yang berbintik serangga. Zhong Zhou tiba-tiba membeku, menatap tak percaya pada Suan Yuan Yiren, yang pergi kemarin dan kembali hari ini. Ada lebih dari 20 jenis obat dalam ramuan denyut nadi ini, dan tidak ada satupun yang salah. Terbuat dari apakah lidah wanita ini? Suan Yuan Yiren kemudian berpikir dalam-dalam dan berkata, apakah kamu memurnikan obat mujarab? Rumput roh nadi di Gunung Mayat Ibel mengandung sedikit racun dan selalu dianggap tidak berguna oleh para alkemis. Mengapa kamu menggunakan obat ini untuk membuat obat mujarab? Zhong Zhou hendak mengatakan bahwa dia tidak memurnikan ramuan, tetapi memurnikan racun,
ketika dia melihat Suanyuan Yiren bertindak seolah-olah dia tiba-tiba menyadarinya, dan cahaya terang muncul di matanya tidak, kombinasi dari Pulse Spirit Grace dan Bitterweed berbintik dapat melembutkan seluruh tubuh. Meridian, obat tambahan lainnya digunakan untuk menghilangkan toksisitas. Obat mujarab yang luar biasa. Zhong Shou, apakah Anda ingin menggunakan resep ini untuk menyelesaikan tubuh Meridian ganda Anda? Sangat mungkin. Zhong Shou benar-benar tercengang, menatap Suanyuan Yiren dengan saksama, berpikir, mungkinkah gadis ini monster? Dia baru saja menjilat telapak tangannya. Bisakah kamu menebak ini? Kemudian saat berikutnya, saya merasakan garis pandang lain, juga menatap saya. Itu adalah Suir, tapi ekspresinya penuh penghinaan, hehe tertawa beberapa kali, dan Zhong Shou berpura-pura tidak melihat pandangan yang datang dari samping, dan berkata dengan senyum malu itu adalah ramuan yang dimurnikan dari Pulse Spirit Grace. Saya tidak menyangka Nona Suanyuan begitu mahir dalam hal itu, alkimia, aku mengagumimu. Tanpa diduga, wajah Suanyuan Yiren juga menunjukkan sedikit rasa jijik farmakologi ini benar, tetapi bisakah Anda membuat ramuan? Apakah Anda mengerti farmakologi? Bukankah Anda harus membuang semua obat sekaligus? Memurnikannya dalam kuali. Anda benar-benar pintar dan sangat bodoh. Jika kamu tidak tahu cara membuat ramuan, jangan sia-siakan obat-obatan ini. Tidak peduli seberapa baik hati Zhong Shou, dia merasa sedikit kesal dan marah saat ini. Kemudian dia segera merasakan disiplin diri, wajahnya menjadi serius, dan dia membungkuk hormat kepada Suanyuan Yiren jadi, Nona Suanyuan harus tahu cara memperbaiki ramuan roh ini. Zhong Shou sedang dalam latihan alkimia, saya benar-benar tidak mengerti. Tolong beri saya saran, Nona. Orang bijak ingin mengatakan sesuatu, 3 orang yang berjalan bersama pasti ada guruku. Jika kamu tidak mengerti, tanyakan saja, dan kamu tidak malu untuk bertanya. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Diam-diam saya juga terkejut di dalam hati. Kemampuan wanita dalam membedakan obat tadi sungguh luar biasa. Bahkan para alkemis tingkat tinggi di generasi selanjutnya mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Agaknya skill alkimia tidak akan pernah terlalu buruk. Ketika Suanyuan Yiren mendengar ini, dia mengerutkan kening, dan ekspresi wajahnya berubah tenang. Jika Anda ingin menyempurnakan ramuan ini, Anda harus menunggu 3/4 jam sebelum menambahkan 2 rasa perak dan coklat. Rasa yang tersisa juga perlu dipilih dengan hati-hati, waktu, jika tidak ramuan ini akan berubah menjadi ramuan racun seperti yang Anda lakukan sekarang. Selain itu, setelah ramuan itu direbus, 7 segel pertama dari 12 ramuan harus digunakan untuk mengendalikan ramuan itu dan mengusir kekuatan beracun. Teknik kontrol Yuan untuk mengumpulkan ramuan dan menyebarkan api. Di tengah kata-kata, melihat Zhong Shou menjadi semakin bingung saat dia mendengarkan, Suanyuan Yiren tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya lagi. Lupakan, bahkan jika saya mengatakan metode ini, Anda tidak dapat memperbaiki ramuan ini. Saya terlibat dalam hal ini. Beberapa teknik rahasia sekte, tidak mengherankan saya tidak tahu. Saya akan membuatkan pil ini untuk Anda. Tetapi jika itu pil, Anda perlu memberitahu saya buku mana yang Anda dapatkan resepnya. Dia mengendus ringan dengan ujung hidungnya lagi, lalu mengikuti bau api arang dan berjalan langsung ke kamar Zhong Shou. Zhong Shou terkejut, bertanya-tanya mengapa gadis ini begitu tidak sabar. Sebelum memberitahunya resep lengkap ramuan itu, dia buru-buru mulai menyempurnakannya. Sekalipun Anda tahu ramuan obatnya, Anda tidak bisa menebak jumlahnya. Bagaimana cara membuat obat mujarab seperti ini? Saat ini, Li Yunyang juga berjalan mendekat. Matanya bahkan lebih mematikan, bahkan lebih dingin dari kemarin. Tapi aneh kalau Nona juga bisa membuat alkimia. Nona, dia diterima di sekte dan Kuan 7 tahun lalu. Setelah hanya 3 tahun belajar, dia diambil alih oleh Master Ming dan dipilih sebagai murid dekat Nak. Dia dijanjikan menjadi orang paling berbakat di bidang alkimia. Hanya perlu 30 tahun untuk mendapatkan warisan aslinya. Lupakan saja, mengapa saya harus memberitahu Anda hal ini? Sekte Shen Xiao atau Sekte dan Kuan juga tidak akan memberitahu Anda, itu hanya buang-buang waktu. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Seolah-olah dia terlalu malas untuk berbicara dengan Zhong Shou lagi. Kamu hanya perlu tahu bahwa sebagai seorang wanita muda, dia jauh lebih dari kamu, seorang sampah yang bahkan tidak bisa membuka cakra, dapat disegani. Bahkan jika seseorang hari ini, aku benar-benar bisa menyelesaikan tubuh cakra gandamu, itu tidak. Kamu pantas mendapatkannya. Jika kamu memiliki kesadaran diri, pergilah dan berhenti mengganggu wanita itu. Suaranya setipis gossamer, hanya mencapai setengah kaki. Tapi Zhong Shou bisa mendengarnya dengan jelas di telinganya. Mata Cuksue terbuka lebar, dan dia akan berselisih dengan wanita ini.
Tapi Zhong Zhou menariknya kembali, dengan senyum tipis di wajahnya sekte dan Kuan. Zhong Zhou telah mendengar bahwa 7 dari 19 rumah roh dapat ditandingi. Dikatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan 3 dari 10 rumah suci terakhir sekte tanah, dan mereka berspesialisasi dalam alkimia. Sedangkan untuk sekte Sang Kiao, aku juga pernah mendengar bahwa yang ketiga dari 19 rumah roh sangat ahli dalam teknik guntur. Li Yunyang tampak terkejut, lalu mencibir lagi akan lebih baik jika kamu mengetahuinya. Ngomong-ngomong, karena wanita itu secara pribadi mengambil alih ramuan denyut nadimu, diperkirakan itu bisa dibuat dalam 1,5 hari. Ayo dan ambillah. Obat mujarab Nona. Ini melibatkan rahasia sektenya, lebih baik pangeran tidak hanya menonton. Setelah dia selesai berbicara, dia juga masuk ke kamar Zhong Zhou. Tepat ketika Zhong Zhou ingin berkulit tebal dan ingin mengikutinya masuk, pintu dibanting hingga tertutup dengan keras. Melihat ini, Cuksue sangat marah. Dia menjulurkan lidahnya ke arah pintu dan bersenandung, kamu begitu sombong, apa yang kamu lakukan? Bukan dia yang bergabung dengan lelaki tua Mingdan. Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Tidak terlibat lagi, jelas kamu datang ke sini sendirian. Tidak bagus. Bukannya Tuan Muda ingin mengganggu Anda. Tuan Muda, jika wanita itu tahu bahwa Anda telah mencapai kondisi kultivasi luar tubuh setelah hanya beberapa bulan berlatih, dan Anda bahkan dapat bepergian di malam hari, tanpa kesulitan apapun, apakah rahangmu akan ternganga? Ngomong-ngomong, ada juga pendekar pedang dan paranormal. Dia masih belum mengetahui arti dari penyaluran pedang. Tapi karena itu bisa membuat Zhao Yanran sangat terkejut. Bahkan Lei Dong, yang merupakan sekte bela diri surgawi, terkejut. Itu pasti sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan lebih luar biasa daripada alam di luar tubuh. Bahkan kemarin lusa, ketika dia membasmi ahli bela diri bawaan dengan pedangnya di alam pemeliharaan roh, itu adalah Zhong Zhou. Zhong Zhou tertawa ketika mendengar ini dan menjentikkan kepala Cuksue, saya pikir kamu yang terbaik. Keterampilan kecil ini tidak berarti apa-apa di mata sekte besar itu. Jangan mengatakannya dengan keras dan membuat orang tertawa. Setelah melihat pintunya dengan sedikit kesal, Zhong Zhou menggelengkan kepalanya diam-diam. Kesempatan langka, hanya tercampur aduk seperti ini. Ini adalah kasus di kehidupan saya sebelumnya. Saya tidak tahu berapa kali saya ingin melihat rahasia itu tetapi tidak bisa. Dia menemukan sendiri ide dan jimat seni bela diri. Namun semuanya merupakan cara-cara yang liar dan tidak sistematis. Pada titik ini tidak ada harapan untuk hanya menonton, jadi Anda perlu mencari hal lain untuk dilakukan. Haruskah dia pergi ke halaman belakang untuk berlatih serangkaian teknik tinju dan menunggu pulse spirit pill milik Xuan Yuan Yiren dirilis? Atau haruskah kita mencoba pengalaman keluar tubuh lagi dan mengalami alam ini lebih jauh? Tiba-tiba hatinya bergerak sedikit, Zhong Zhou menoleh ke Cuksue lagi dan bertanya, apakah ada pedang yang kuinginkan dari Paman Yin? Cuksue cemberut dan menyentuh kepalanya dengan tangan kecilnya. Mendengar ini sekarang, dia tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru berlari ke halaman depan, dan kemudian dalam beberapa saat, dia kembali dengan pedang di tangannya dan berkata dengan sedikit kegembiraan, saya menemukannya. Paman Yin sudah menemukannya kemarin. Itu adalah pedang gigi guntur jimat kualitas terbaik. Hua, sebanyak 20 kristal binatang tingkat 3. Mata Zhong Zhou sedikit cerah. Setelah mengambil pedangnya, dia tiba-tiba mencabutnya. Pedang itu jelas berwarna biru, dengan kilatan petir samar di atasnya. Kristal binatang tingkat ketiga adalah 1000 tael emas dan 100.000 butir perak. 20 keping, itu berarti 20.000 tael emas. Di masa lalu, ketika dia memesan pedang angin pola pinus di Bao Bingsai, harganya hanya berupa kristal binatang tingkat ketiga. Pedang ini 2 tingkat lebih tinggi dari pedang angin pola pinus, dan kualitasnya langka. Dia akan mengaktifkan kekuatan jiwanya dan mengaktifkan tanda pada pedang ini. Kemudian Cuksue berbicara lagi, masih ada prajurit roh. Paman Yin telah mencari mereka selama setengah hari. Meskipun ada beberapa di kota, tidak ada yang mau menjualnya. Tetapi Paman Yin mendengar bahwa ada pion berbelanja di kota Yunseng malam ini dan mereka akan melelang prajurit roh. Prajurit, jadi aku sudah pergi ke sana untuk menunggu. Dikatakan bahwa seseorang menggunakan pedang itu untuk menukar 100 kristal binatang tingkat 3 setahun yang lalu, tapi belum ada yang datang untuk mengambilnya, pedang roh. Hanya 100 kristal binatang tingkat 3 yang digadaikan. Zhong Zhou tampak tercengang, lalu dia berkata dengan suara nyaring, pegadaian ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Cuksue juga mengangguk setuju. Pemurnian pedang roh jauh lebih sulit daripada pedang jimat. Bahan yang digunakan seringkali sangat langka.
Bahkan senjata spiritual terburuk pun 10 kali lebih mahal daripada pedang gigi guntur di tangan Zhong Zhou. Bahkan lebih mahal dan tidak ada pasarnya. Kadang kalau punya uang pun tidak bisa membelinya, seperti sekarang. Dengan 100 kristal binatang tingkat ketiga, Anda bisa mendapatkan senjata spiritual. Bisnis ini sangat menguntungkan. Setelah menghela nafas dengan emosi, Zhong Zhou tiba-tiba merasa bahwa pedang gigi guntur di tangannya, yang baru saja mengejutkannya, agak tidak berguna. Alasan mengapa Yin Yang datang untuk menemukan pedang jimat bermutu tinggi adalah karena dia telah mempelajari metode rahasia mengawetkan dan memberi nutrisi pada pedang di kehidupan sebelumnya, dikombinasikan dengan teknik mencuci pedang yang unik, dan peningkatan Xiao Jin. Itu dapat membuat prajurit jimat memiliki beberapa kemampuan dari prajurit roh. Tapi saya tidak menyangka akan ada kejutan seperti itu di kota Yunseng. Meletakkan pedang di pinggangnya, mata Zhong Zhou berkedip. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tegas itu saja, membosankan tinggal di sini. Ayo pergi ke jalan dan melihat-lihat. Cuksue berkedip karena terkejut, tapi tidak keberatan. Mengetahui kemampuan Yi Zhong Zhou saat ini, selama dia masih di kota Yunseng, tidak ada yang bisa menyakitinya. Karena ini adalah makanan spiritual, itu dapat membasmi ahli bela diri bawaan. Saat ini, Anda bisa bepergian keluar tubuh pada malam hari, jadi wajar saja jika Anda tidak takut. Tempat pelelangan barang oleh Pegadaian adalah kedai teh yang terletak di sebelah barat kota, di sebelah sungai. Lagi pula, tidak seprofesional generasi selanjutnya, dan ada banyak balai lelang. Caranya saat ini adalah dengan menyimpan barang secukupnya di gudang, lalu mengundang para bangsawan kaya dan orang-orang berkuasa di kota untuk berkumpul dan mulai berjualan. Namun sebelum Zhong Zhou bergegas ke sana, dia pergi ke toko Bingsai yang membuat pisau jimat khusus. 50 pisau jimat bermotif awan belum dibuat. Tapi dia tidak datang ke sini untuk mengambil pisaunya. Saya juga mengecat beberapa bagian yang tersebar dan memesan di sini. Itu juga merupakan tulang luar, tetapi berbeda dari tulang roh angin sebelumnya. Yang terakhir ini hanya membutuhkan sedikit kekuatan jiwa untuk mengaktifkannya dan hanya bisa digunakan untuk berjalan kaki. Kerugiannya adalah tidak bisa digunakan dalam pertempuran dan kekuatannya tidak terlalu tinggi. Tapi apa yang dikustomisasi Zhong Zhou saat ini adalah semacam kerangka luar yang bisa disebut entry level. Tak hanya tidak mudah rusak, juga mampu menambah kekuatan hampir 5.000 kg. Namun, kekuatan jiwa yang dibutuhkan secara alami 10 kali lipat dari sebelumnya. Dan saya merasa kumpulan tulang spiritual populer sebelumnya hancur di tengah jalan. Kali ini, Zhong Zhou memesan 2 set dan beberapa suku cadang utama untuk penggantian. Tidak sulit untuk menempanya sendiri, dan hampir sama dengan menyempurnakan senjata jimat perantara. Waktu pengirimannya kebetulan sama dengan talisman knife. Ketika Zhong Zhou bergegas menuju kedai teh, dia melihat bahwa tempat itu tidak hanya cukup indah, tetapi juga terletak di tepi sungai, dengan pemandangan yang indah, yang menambah sedikit keanggunan. Namun, di dekat kedai teh, kini ada sekelompok tentara yang menjaga kawasan tersebut. Mereka semua adalah pria kekar, ahli seni bela diri di atas tingkat keempat, penuh niat membasmi. Samar-samar Anda masih bisa merasakan aura lebih dari selusin ahli bawaan di sekitar Anda, yang sungguh mengejutkan. Zhong Zhou juga tertegun untuk beberapa saat. Itu hanyalah seorang prajurit spiritual. Bagaimana mungkin formasi sebesar itu dibutuhkan? Mungkinkah ada hal lain yang menjadi highlight lelang hari ini? Saya bingung, tetapi saya tetap melangkah ke kedai teh. Dia mengenakan pakaian mewah, dan penjaga tidak datang untuk menghentikannya. Lalu saya melihat gedung itu sudah penuh dengan orang. Namun, Yin Yang langsung mengambil sebuah kotak di lantai 2 di sini. Saya tidak tahu apakah itu karena Pegadaian ini, yang mengetahui bahwa mereka memiliki kekayaan bersih, atau karena penguasa kota Yunseng. Ketika mereka bertemu, Yin Yang mengerutkan kening, dengan ekspresi khawatir di wajahnya meskipun tempat ini berada di dalam kota, itu hanyalah kumpulan ikan dan naga. Bahkan jika kota suci awan terlindungi dengan baik, pasti akan ada saat-saat kelalaian. Tuan muda, bagaimana kita bisa mengambil risiko? Zhong Zhou melirik Chusue dan melihat Chusue menggaruk wajahnya karena malu. Kemudian dia tahu bahwa gadis ini mungkin belum memberitahu Yin Yang tentang dia. Adapun penguasa kota Yunseng, dia tahu bahwa dia sama sekali tidak berniat terlibat dengannya. Sebagai penguasa kota, dia tidak melakukan perjalanan jauh, tetapi dia tidak berada di kota selama beberapa hari berturut-turut. Mungkin hanya demi Lei Dong dia merawatnya. Karena mereka tidak ingin bertemu satu sama lain, Zhongshu bukannya tidak tahu malu dan terus menempel pada mereka. Situasi ini adalah yang terbaik. Ada banyak orang di sini dan sulit untuk menjelaskannya kepada Yin Yang.
Zhong Zhou terkekeh dan menyentuh pangkal hidungnya, lalu berjalan ke kotak dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada jendela di kedua sisi, dan satu sisi menghadap ke aula dalam ruang teh. Tapi ketika Zhong Zhou duduk di sini, dia melihat tatapan bingung melihat ke arahnya dari sisi berlawanan. Zhong Zhou juga tercengang. Dia melihat seseorang berdiri di koridor di luar jendela, dan itu adalah Zhongling. Namun tatapannya hanya sedikit terkejut, lalu berubah menjadi gelis. Sepupu saya masih ingin datang ke sini untuk menonton kesenangan saat ini. Sepertinya saya sangat bahagia di kota Yunseng beberapa hari terakhir ini. Feng Xiao juga ada di sampingnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melihat ke arah Yin Yang yang telah masuk ke alam Xiantian dengan ekspresi tenang, ekspresinya berubah. Zhong Zhou meratapi hatinya, mengapa kedua orang ini seperti plester kulit guk-guk. Sangat melekat. Kemanapun kamu pergi, kamu bisa bertemu. Kemudian saya mendengar bisikan lembut lainnya dari sisi lain. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tuan kecil kota Yunseng ini dapat melindungi Anda? Ada banyak orang kuat di Yunlu di sebelah timur. Di sebelah timur Yunlu terdapat kekuatan lebih kuat dari kota Yunseng. Ada 4 keluarga, dan ada banyak orang yang bisa melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Tahukah Anda bahwa tombak guntur ungu di bawah saudara ketujuh kita Zhong yang telah tiba di sini secara langsung? Saat Zhongling berbicara, matanya melihat ke sisi lain. Zhong Zhou mengikuti pandangannya dan melihat sesosok tubuh yang mengenakan pakaian brokat emas duduk di kotak lain. Punggung lurus seperti lembing, dan postur duduknya sangat bermartabat sehingga tidak ada yang salah. Usianya sekitar 20 tahun, dan wajahnya juga mewarisi ketampanan Tianhu, tetapi sangat dingin. Di sebelahnya tergeletak sebuah pistol, terbungkus kain. Dia menatap Zhong Zhou dengan ringan dan kemudian membuang muka, seolah dia tidak tertarik sama sekali. Meskipun ada 2 ahli seni bela diri bawaan di sampingnya, mereka tersembunyi oleh ketajaman orang ini, membuat mereka hampir tidak terlihat. Zhong Zhou mengangkat alisnya. Dia telah memperoleh ingatan dari 13 tahun sebelumnya, dan dia juga tahu sedikit tentang situasi di Gunung Qiantian. Dia juga memiliki kesan terhadap orang ini. Dikatakan bahwa dia juga anggota dari Sekte Tianhu dan orang yang paling menonjol di antara murid-murid generasi ini. Dia direkrut oleh klan cabang Zongyang dan setia padanya. Di masa lalu, Zong tidak hidup, dan saya merasa kasihan padanya. Saya pribadi berjanji kepadanya di depan dia bahwa dia jenius, tapi saya menyesal dia tidak bisa menggunakannya. Sangat disayangkan orang ini, sebagai orang sampingan dari keluarga Zong, ditakdirkan menjadi pion orang lain meski memiliki bakat yang tak kalah dengan garis keturunan langsungnya. Kekuatan seni bela diri, benar-benar bagus. Menyipitkan matanya, Zhong Zhou secara kasar mengetahui kekuatan orang ini hanya dalam sekejap. Itu harus menjadi puncak seni bela diri bawaan, 3 cakra bumi. Tapi yang lebih dia pedulikan adalah kemunculan tombak guntur ungu di sini mungkin berarti situasi di Gunung Qiantian telah berubah. Dan saat berikutnya, Zhongling terdengar mendengus dingin tapi sepupu, kamu benar-benar beruntung, mengenai keberuntungan Zhong Zhou, Zhongling tidak menjelaskan lebih lanjut. Berjalan lurus melewatinya dan duduk di dalam kotak tidak jauh ke samping. Huang Xiao, sebaliknya, memandang Yin yang sebelum pergi dan berkata Sekte Tombak Guntur Ungu awalnya datang ke kota Yunseng bukan untuk membasmi pangeran. Namun, saudara Yin masih perlu berhati-hati. Kita tahu itu 6 hari yang lalu, pria dari Gunung Yunxia, sudahkah Anda mengirim 2.000 kavaleri serigala api ke pos di Gunung Dongwei? Yin yang mengerutkan kening dan sedikit mengangguk sebagai jawaban. Namun dia tidak berkomentar atau mengatakan apakah dia percaya atau tidak. Dan Zhong Zhou diam-diam berkata di dadanya bahwa itu benar. Situasi di Gunung Qiantian memang telah berubah. Gunung Dongwei adalah nama tempat yang juga terletak di sebelah barat Yunlu di sebelah timur. 3.700 mil di selatan Gunung Qiantian, tidak hanya terletak di lokasi yang strategis, tetapi juga sangat dekat dengan kota Bangau kuno, kota Ibel besar yang dikendalikan oleh Gunung Qiantian. Jika Anda berlari sekuat tenaga di atas kuda yang menunggangi angin, perjalanan hanya akan memakan waktu 1 jam. Dan kavaleri serigala api juga terkenal di Yunlu, sebelah timur Lin. Dikatakan bahwa mereka yang memiliki kekuatan paling rendah berada pada master seni bela diri tingkat kelima, dan bahkan ada ratusan master seni bela diri rahasia. Apalagi mereka semua terdiri dari para pemuda dari klan serigala api, yang terlahir dengan kemampuan mengendalikan api. Ia adalah salah satu kekuatan paling elit di Gunung Yunxia. Zhong Zhou tidak mengetahui situasi spesifiknya. Saya hanya samar-samar mengetahui bahwa kota Bangau kuno adalah pendukung pasukan Qian Tianshan di selatan. Di sebelah timur, kota-kota di Yunlu berdiri berdampingan,
saling bersinggungan, dan bahkan ada situasi di mana ada negara di dalam negara. Meskipun Qian Tianshan mengendalikan jutaan klan Ibel di 4 provinsi, itu tidak mencakup semua ras di wilayah tersebut. Dia hanya menguasai selusin kota monster besar yang tersebar ke segala arah. Karena kekuatan tirani mereka, banyak kota manusia terlindung di bawah naungan Gunung Qiantian. Dan kota Bangau kuno ini tidak hanya menjadi jalur strategis, tetapi juga pusat jalur komersial. Itu juga merupakan pilar yang mengendalikan provinsi monster dan lusinan kota manusia dalam jarak ribuan mil. Setelah ditangkap, ribuan mil selatan Gunung Qiantian mungkin akan jatuh ke tangan musuh. Belum pernah ada musuh asing sebelumnya. Untuk posisi Raja Ibel Gunung Qiantian, klan Shizongyang ini berjuang keras untuk itu, dan pertahanan klannya juga berbahaya. Tapi sekarang musuh ada di pihak, jika kita ingin mempertahankan kekuatan Gunung Qiantian, kita harus tetap bersatu dan bekerja sama untuk menghadapi musuh. Jika kita kehilangan warisan ini, tidak ada manfaatnya bagi siapapun. Jika dia meninggal sekarang, itu akan menjadi bencana bagi Qian Tianshan. Diperkirakan juga hati orang-orang akan runtuh. Bahkan ketiganya masih ingin menyerangnya. Sebagian besar pemimpin klan Gunung Nagantian, dan bahkan para tetua sekte Tianhu, tidak akan setuju. Memikirkan hal ini, Zhong Shou tidak bisa menahan tawa. Jadi ternyata setelah diusir dari sekte Lingyun, aku bisa menyelamatkan hidupku dan menjadi Raja Ibel selama beberapa tahun lagi, mungkin karena Gunung Yunxia. Karena angin timur tidak dapat mengalahkan angin barat dan tidak ada yang dapat memanfaatkannya, maka tentu saja merupakan pilihan terbaik untuk mendukung boneka yang dapat diterima semua orang terlebih dahulu. Tapi diam-diam aku terkejut di dalam hatiku bahwa orang dari Yunxia San ini terlalu bodoh. Bukankah lebih baik jika dialah yang menyingkirkan antek-anteknya dan menunggu musuh menimbulkan kekacauan? Menjadi sangat tidak sabar dan membiarkan 2000 serigala api naik ke Gunung Dongwei sungguh sangat bodoh. Siapakah Raja Ibel Gunung Yunxia? Tidak ingat, dikatakan bahwa dia dapat menggunakan kekuatan 3 provinsi untuk melawan Zhong Weiran selama 5 tahun dan hanya tertinggal sedikit. Mungkinkah ada alasan lain? Tepat ketika Zhong Shou sedang berpikir liar, dia melihat Huang Xiao dan tersenyum datar padanya. Pangeran juga perlu berhati-hati. Tujuan besar Tianshan perlu diwarisi oleh pangeran. Saat ini, tidak hanya penduduk Gunung Yunxia, tetapi Gunung Lian juga mungkin menyerang putra mahkota. Meskipun tombak guntur ungu telah tiba di kota Yunseng, pemimpin 7 pedang Yunxia di Gunung Yunxia juga tiba kemarin lusa, dan ada di sini. Setelah selesai berbicara, dia membungkuk hormat. Lalu dia pergi dan masuk ke kotak Zhongling. Zhong Shou tampak bingung. Dia tahu bahwa Zhong Yuan, tombak guntur ungu, adalah anggota klan Tianhu. Adapun 9 pedang Gunung Yunxia yang disebutkan oleh Huang Xiao, dia belum pernah mendengarnya sama sekali. Namun, tubuh Yin yang bergetar hebat, dan matanya yang tajam menyapu sekeliling, tetapi dalam sekejap, dia fokus pada aula di bawah. Saya melihat seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan wajah kurus duduk sendirian di meja bundar di sudut paling kiri. Kursi di sebelahnya semuanya kosong, tapi tidak ada yang berani mendekat. Seolah menyadari tatapan Yin Yang, pria itu melirik ke belakang lalu menoleh lagi. Ada tato kelabang di wajahnya, yang terlihat sangat ganas, dan tatapannya juga sangat dingin. Mata Zhong Shou juga menyusut. Orang ini sebenarnya juga memiliki 3 cakra bumi. Puncak dari seni bela diri bawaan. Setelah seorang ahli bela diri memasuki cakra bumi, setiap kali cakra dibuka, kekuatannya akan berubah drastis. Orang tua yang meninggal di tangan Zhong Shou hari itu hanya memiliki cakra bumi dan meridian kedua. Di lembah roh darah, kekuatannya sendiri sudah terbatas. Dan orang di depannya sama kuatnya dengan senjata petir ungu tadi. Jaraknya hanya setengah langkah dari ranah Wusong. Saya hendak bertanya pada Yin yang dari mana orang ini berasal. Seluruh kedai teh tiba-tiba terdiam. Saya melihat selusin pria berjubah hijau, dikelilingi oleh seorang lelaki tua, berjalan ke tengah kedai teh. Masing-masing memegang nampan di tangannya, ditutupi kain sutra, dan meletakkannya satu persatu di atas meja. Orang tua itu mula-mula menundukkan tangannya ke sekeliling dan mengucapkan beberapa kata sopan, yaitu tentang dicintai oleh semua orang dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saat salju mulai turun, saya merasa sedikit tidak sabar. Pria itu berhenti bicara dan membuka kain sutra di nampan pertama. Anehnya, itu adalah pedang, tergeletak dengan tenang di dalamnya. Berwarna hitam murni, pedangnya ditutupi garis bergelombang. Kemudian seluruh rumah teh bisa terdengar. Terlepas dari apakah dia seorang ahli seni bela diri atau bukan, dia melihat ke dalam nampan dengan mata penuh semangat. Dengarkan saja suara lelaki tua itu yang menjelaskan, kalian semua mungkin tahu ini.
Benda ini digadaikan oleh seniman bela diri bawaan di toko kami dengan 100 kristal binatang tingkat 3 setahun yang lalu. Sekarang masa simpanan telah habis, bisa dijual apakah itu benar atau tidak, Anda dapat mengetahuinya dengan sedikit akal. Hari ini, harga terendah adalah 100 kristal binatang tingkat ketiga, dan yang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Saat kata-kata ini keluar, masih belum ada suara dari siapapun di kedai teh. Semua orang menonton dengan tenang, tapi tidak menawar. Meskipun pedang ini sangat berharga, kecuali bagi para guru spiritual yang tidak berwujud, tidak ada gunanya bagi orang lain untuk membelinya. Orang tua itu tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa hanya ada sedikit orang di sini yang memenuhi syarat untuk menawar pedang itu. Saat ini tidak perlu terburu-buru, hanya menunggu dengan tenang. Zhong Shou juga menatap pedang spiritual itu dengan saksama, matanya dipenuhi kebingungan. Pedang gelombang hitam ini tidak mengejutkannya. Ini sangat biasa. Di antara prajurit spiritual, mereka hanya bisa dianggap sebagai yang paling lemah. Namun saat matanya bersendewa, ada perasaan misterius di hatinya, mirip dengan telepati. Apakah ini Yun? Aneh? Aku tidak tahu siapa pemilik pedang ini, siapa yang bisa memasukkan pesona pedang ke dalam pedang. Aku khawatir pedang itu tidak rusak sama sekali setelah digunakan selama 30 tahun, hingga 50 tahun. Tidak, ini agak berlebihan. Ini rasanya tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Bagaimana bisa dikombinasikan dengan pedang gelombang hitam berbahan dasar air? Sajak pedang yang samar itu samar-samar, tetapi tidak terlihat. Orang lain tidak menyadarinya, tapi Zhong Shou, yang terobsesi dengan ide seni bela diri, tidak akan pernah mengabaikannya. Hehe tertawa beberapa kali, dan Zhong Shou berpura-pura tidak melihat pandangan yang datang dari samping, dan berkata dengan senyum malu itu adalah ramuan yang dimurnikan dari Pulse Spirit Grace. Saya tidak menyangka Nona Xuanyuan begitu mahir dalam hal itu, alkimia, aku mengagumimu. Tanpa diduga, wajah Xuanyuan Yiren juga menunjukkan sedikit rasa jijik. Farmakologi ini benar, tetapi bisakah Anda membuat ramuan? Apakah Anda mengerti farmakologi? Bukankah Anda harus membuang semua obat sekaligus? Memurnikannya dalam kuali. Anda benar-benar pintar dan sangat bodoh. Jika kamu tidak tahu cara membuat ramuan, jangan sia-siakan obat-obatan ini. Tidak peduli seberapa baik hati Zhong Shou, dia merasa sedikit kesal dan marah saat ini. Kemudian dia segera merasakan disiplin diri, wajahnya menjadi serius, dan dia membungkuk hormat kepada Xuanyuan Yiren. Jadi, Nona Xuanyuan harus tahu cara memperbaiki ramuan roh ini. Zhong Shou sedang dalam latihan alkimia, saya benar-benar tidak mengerti. Tolong beri saya saran, Nona. Orang bijak ingin mengatakan sesuatu, 3 orang yang berjalan bersama pasti ada guruku. Jika kamu tidak mengerti, tanyakan saja, dan kamu tidak malu untuk bertanya. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Diam-diam saya juga terkejut di dalam hati. Kemampuan wanita dalam membedakan obat tadi sungguh luar biasa. Bahkan para alkemis tingkat tinggi di generasi selanjutnya mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Agaknya skill alkimia tidak akan pernah terlalu buruk. Ketika Xuanyuan Yiren mendengar ini, dia mengerutkan kening, dan ekspresi wajahnya berubah tenang. Jika Anda ingin menyempurnakan ramuan ini, Anda harus menunggu 3/4 jam sebelum menambahkan 2 rasa perak dan coklat. Rasa yang tersisa juga perlu dipilih dengan hati-hati, jika tidak ramuan ini akan berubah menjadi ramuan beracun seperti yang Anda lakukan sekarang. Selain itu, setelah ramuan itu mendidih, 7 segel pertama dari segel dan suan harus digunakan untuk mengendalikan ramuan itu, dan itu bahkan lebih diperlukan ketika racunnya dilepaskan. Gunakan teknik kontrol Yuan untuk mengumpulkan ramuan dan menyebarkan api. Di tengah kata-kata, melihat Zhong Shou menjadi semakin bingung saat dia mendengarkan, Xuanyuan Yiren tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya lagi. Lupakan, bahkan jika saya mengatakan metode ini, Anda tidak dapat memperbaiki ramuan ini. Saya terlibat dalam hal ini. Beberapa teknik rahasia sekte, tidak mengherankan saya tidak tahu. Saya akan membuatkan pil ini untuk Anda. Tetapi jika itu pil, Anda perlu memberitahu saya buku mana yang Anda dapatkan resepnya. Dia mengendus ringan dengan ujung hidungnya lagi, lalu mengikuti bau api arang dan berjalan langsung ke kamar Zhong Shou. Zhong Shou terkejut, bertanya-tanya mengapa gadis ini begitu tidak sabar. Sebelum memberitahunya resep lengkap ramuan itu, dia buru-buru mulai menyempurnakannya. Sekalipun Anda tahu ramuan obatnya, Anda tidak bisa menebak jumlahnya. Bagaimana cara membuat obat mujarab seperti ini? Saat ini, Li Yunyang juga berjalan mendekat. Matanya bahkan lebih mematikan, bahkan lebih dingin dari kemarin. Tapi aneh kalau Nona juga bisa membuat alkimia. Nona,
dia diterima di Sekte Dan Kuan 7 tahun lalu. Setelah hanya 3 tahun belajar, dia diambil alih oleh Master Ming dan dipilih sebagai murid dekat Nak. Dia dijanjikan menjadi orang paling berbakat di bidang alkimia. Hanya perlu 30 tahun untuk mendapatkan warisan aslinya. Lupakan saja, mengapa saya harus memberitahu Anda hal ini. Sekte Shen Xiao atau Sekte Dan Kuan juga tidak akan memberitahu Anda, itu hanya buang-buang waktu. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Seolah-olah dia terlalu malas untuk berbicara dengan Zhong Shou lagi. Kamu hanya perlu tahu bahwa sebagai seorang wanita muda, dia jauh lebih dari sekedar sampah sepertimu yang bahkan tidak bisa membuka cakra. Bahkan jika suatu hari nanti, aku benar-benar bisa selesaikan tubuh cakra gandamu, itu tidak kamu pantas mendapatkannya. Jika kamu memiliki kesadaran diri, pergilah dan berhenti mengganggu wanita itu. Suaranya setipis gossamer, hanya mencapai setengah kaki. Tapi Zhong Shou bisa mendengarnya dengan jelas di telinganya. Mata Cuksue terbuka lebar dan dia akan berselisih dengan wanita ini. Tapi Zhong Shou menariknya kembali, dengan senyum tipis di wajahnya. Sekte Dan Kuan. Zhong Shou telah mendengar bahwa 7 dari 19 rumah roh dapat ditandingi. Dikatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan 3 dari 10 rumah suci terakhir Sekte Tanah, dan mereka berspesialisasi dalam alkimia. Adapun Sekte Sangqiao, saya juga telah mendengar bahwa yang ketiga dari 19 rumah roh sangat ahli dalam teknik guntur. Li Yunyang tampak terkejut, lalu mencibir lagi. Akan lebih baik jika kamu mengetahuinya. Ngomong-ngomong, karena wanita itu secara pribadi mengambil alih ramuan denyut nadimu, diperkirakan itu bisa dibuat dalam 1,5 hari. Ayo dan ambillah obat mujarab Nona. Ini melibatkan rahasia sektenya, lebih baik pangeran tidak hanya menonton. Setelah dia selesai berbicara, dia juga masuk ke kamar Zhong Shou. Tepat ketika Zhong Shou ingin berkulit tebal dan ingin mengikutinya masuk, pintu dibanting hingga tertutup dengan keras. Melihat ini, Cuksue sangat marah. Dia menjulurkan lidahnya ke arah pintu dan bersenandung. Kamu begitu sombong, apa yang kamu lakukan? Bukan dia yang bergabung dengan lelaki tua Mingdan. Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Tidak terlibat lagi, jelas kamu datang ke sini sendirian. Tidak bagus. Bukannya Tuan Muda ingin mengganggu Anda. Tuan Muda, jika wanita itu tahu bahwa Anda telah mencapai kondisi kultivasi luar tubuh setelah hanya beberapa bulan berlatih, dan Anda bahkan dapat bepergian di malam hari, tanpa kesulitan apapun, apakah rahangmu akan ternganga? Ngomong-ngomong, ada juga pendekar pedang dan paranormal. Dia masih belum mengetahui arti dari penyaluran pedang. Tapi karena itu bisa membuat Zhao Yanran sangat terkejut. Bahkan Lei Dong, seorang sekte bela diri surgawi, terkejut. Itu pasti sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan lebih luar biasa daripada alam di luar tubuh. Bahkan kemarin lusa, ketika dia membasmi ahli bela diri bawaan dengan pedangnya di alam pemeliharaan roh, itu adalah Zhong Shou. Zhong Shou tertawa ketika mendengar ini dan menjentikkan kepala Cuksue. Saya pikir kamu yang terbaik. Keterampilan kecil ini tidak berarti apa-apa di mata sekte besar itu. Jangan mengatakannya dengan keras dan membuat orang tertawa. Setelah melirik pintunya dengan sedikit kesal, Zhong Shou menggelengkan kepalanya diam-diam. Kesempatan langka, hanya tercampur aduk seperti ini. Ini adalah kasus di kehidupan saya sebelumnya. Saya tidak tahu berapa kali saya ingin melihat rahasia itu tetapi tidak bisa. Dia menemukan sendiri ide dan jimat seni bela diri. Namun semuanya merupakan cara-cara yang liar dan tidak sistematis. Pada titik ini tidak ada harapan untuk hanya menonton, jadi Anda perlu mencari hal lain untuk dilakukan. Haruskah dia pergi ke halaman belakang untuk berlatih serangkaian teknik tinju dan menunggu Pulse Spirit Pill milik Xuan Yuan Yiren dirilis? Atau haruskah kita mencoba pengalaman keluar tubuh lagi dan mengalami alam ini lebih jauh? Tiba-tiba hatinya bergerak sedikit, Zhong Shou menoleh ke Cuksue lagi dan bertanya, apakah ada pedang yang kuinginkan dari Paman Yin? Cuksue cemberut dan menyentuh kepalanya dengan tangan kecilnya. Mendengar ini sekarang, dia tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru berlari ke halaman depan, dan kemudian dalam beberapa saat, dia kembali dengan pedang di tangannya dan berkata dengan sedikit kegembiraan, saya menemukannya. Paman Yin sudah menemukannya kemarin. Itu adalah pedang gigi guntur jimat kualitas terbaik. Hua, sebanyak 20 kristal binatang tingkat 3. Mata Zhong Shou sedikit cerah. Setelah mengambil pedangnya, dia tiba-tiba mencabutnya. Pedang itu jelas berwarna biru, dengan kilatan petir samar di atasnya. Kristal binatang tingkat ketiga adalah 1000 tael emas dan 100.000 butir perak. 20 keping, itu berarti 20.000 tael emas. Di masa lalu, ketika dia memesan pedang angin pola pinus di Bao Bingzai, harganya hanya berupa kristal binatang tingkat ketiga.
Pedang ini 2 tingkat lebih tinggi dari pedang angin pola pinus, dan kualitasnya langka. Dia akan mengaktifkan kekuatan jiwanya dan mengaktifkan tanda pada pedang ini. Kemudian Chusue berbicara lagi, masih ada prajurit roh. Paman Yin telah mencari mereka selama setengah hari. Meskipun ada beberapa di kota, tidak ada yang mau menjualnya. Tetapi Paman Yin mendengar bahwa ada pion berbelanja di kota Yunseng malam ini dan mereka akan melelang prajurit roh. Prajurit, jadi aku sudah pergi ke sana untuk menunggu. Dikatakan bahwa seseorang menggunakan pedang itu untuk menukar 100 kristal binatang tingkat 3 setahun yang lalu, tapi belum ada yang datang untuk mengambilnya. Sesuatu yang aneh. Saat Zhong Shou sedang merenung, sudah ada tawaran di bawah. Ia melaju langsung ke kristal binatang tingkat 203, dan kemudian terus naik hingga mencapai angka 400, dan kemudian melambat. Ini mendekati harga normal pedang gelombang hitam ini, dan hanya sedikit orang yang terus mengikuti harganya, dan semuanya berada dalam beberapa kotak. Zhong Shou melirik pedangnya lagi, dan ketika tidak ada yang menawar lagi, dia membuat gerakan 9 ke arah Yin Yang. Meskipun Yin Yang sedikit terkejut saat melihat ini, dia tidak berniat untuk tidak menuruti keinginan Zhong Shou. Tapi saya belum punya waktu untuk berbicara. Chusue dengan bersemangat bergegas ke jendela dan berkata, Tuan mudaku berkata, kristal binatang tingkat 903. Dalam sekejap, mata penasaran yang tak terhitung jumlahnya melihat sekeliling dari dalam kedai teh. Tidak banyak kejutan, tetapi masing-masing dari mereka memiliki pandangan berbeda di mata mereka. Ada banyak makhluk roh tingkat ketiga di dunia. Namun, dibutuhkan akumulasi puluhan tahun untuk memadatkan kristal binatang tingkat ketiga yang memenuhi syarat. Seringkali ketika mereka mengembun, makhluk roh ini telah mencapai puncak tingkat ketiga. Oleh karena itu, meskipun ada banyak ahli seni bela diri rahasia yang berspesialisasi dalam berburu dan membasmi makhluk roh untuk mencari nafkah, bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka, jumlahnya paling banyak hanya 5 atau 600. 900 kristal binatang tingkat ketiga sudah hampir 2 kali lebih kuat dari pedang gelombang hitam. Itu cukup untuk membeli pedang spiritual tingkat pertama yang sangat bagus. Dan sebagian besar mata yang melihatnya dipenuhi dengan rasa jijik. Hal yang sama berlaku untuk Zhong Ling tidak jauh dari situ. Dia menatapku dengan tatapan seperti kamu benar-benar bodoh. Zhong Shou mengabaikannya dan menunggu hasilnya dengan tenang. Setelah beberapa suku bunga, tidak ada yang mengutip. Orang tua itu siap untuk menyerah dan menunggu lebih lama lagi. Suara berat lainnya terdengar dari bawah 1003 tingkat kristal binatang. Zhong Shou melihat sekeliling dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah pria parubaya berpakaian hitam yang duduk sendirian di sudut. Saat ini, semua orang di kedai teh sudah menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Anehnya, ketika Zhong Shou mengutip harga 900, semua orang menganggapnya idiot. Namun ketika pria parubaya berbaju hitam ini menaikkan harga menjadi 1000, tidak ada yang berani meremehkannya. Sebaliknya, dia melihat pedang itu dengan hati-hati lagi, mencoba menemukan apa yang istimewa dari pedang itu. Menggelengkan kepalanya diam-diam, Zhong Shou tidak ragu-ragu dan mengulurkan 5 jarinya ke arah Chusue lagi. Chusue segera mengerti dan berteriak keluar jendela lagi 5000 kristal binatang tingkat ketiga. Kali ini, sebagian besar bangsawan kaya di sini tidak bisa bernapas. Banyak orang di sini memiliki tabungan hidup kurang dari 1/10 dari harga tersebut. 5000 kristal binatang lebih dari cukup untuk membeli nyawa 3 atau 5 master seni bela diri bawaan. Saya tidak tahu siapa yang ada di dalam kotak itu. Hanya untuk pedang biasa-biasa saja ini, saya melaporkan angka menakutkan ini. Pria parubaya berbaju hitam tidak tergerak. Dia merenung beberapa saat sebelum berbicara lagi 5001. Zhong Shou menyeringai dan mengulurkan jari telunjuknya ke arah Chusue untuk berjabat. Tapi kali ini, Yin Yang bukan satu-satunya yang mengerutkan kening. Bahkan Chusue pun sedikit ragu. Ditatap oleh Zhong Shou, dia kehabisan napas dan berhasil berbicara 10.000 kristal binatang tingkat ketiga. Begitu dia selesai berbicara, Zhong Ling di dalam kotak di sana tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Zhong Shou, menurutku kamu gila. Kami memiliki 7 juta anggota suku dan 3.000 master seni bela diri rahasia di Tianshan, dan kami hanya berburu 2 atau 3 orang setahun. Hanya 100.000 makhluk roh tingkat ketiga, bersama dengan upeti dari semua kota, totalnya dengan pendapatan tahunan hanya 100.000 kristal binatang tingkat 3, Anda menghabiskan 10.000 kristal binatang tingkat 3 hanya untuk pedang patah. Apa yang misterius dari pedang itu? Tidak percaya, Anda, orang yang bahkan belum membuka cakra Anda, bisa melihatnya. Dewa tua Zhong Shou ada di sana dan tidak peduli. Saya terbiasa miskin di kehidupan saya sebelumnya,
jadi saya menghabiskan setiap hari dengan perencanaan yang cermat. Dengan keberuntungan dalam hidup ini, ia menjadi Pangeran Raja Ibel, putra dari keluarga kaya, dan memiliki kekayaan ratusan juta. Tentu saja, ia tidak bisa bersikap picik. Perasaan menggunakan uang untuk menekan orang dan tidak menganggap serius kristal binatang itu sangatlah memuaskan. Adapun Zhongling itu, dia tidak repot-repot memperhatikannya sama sekali. Apa hubungannya denganmu jika aku menggunakan punyaku? Jika kristal binatang buas ini tidak habis, apakah mereka masih akan menunggu gelombang spiritual terdepresiasi? Saat ini, kristal binatang tingkat ketiga bisa bernilai 1000 tael emas. Tetapi jika ditempatkan 2 tahun kemudian, 100 tael emas akan terlalu mahal. Pria parubaya berpakaian hitam di lantai bawah menoleh lagi. Tidak ada kemarahan di matanya. Dia tersenyum dengan jijik, kamu benar-benar bodoh. Semua orang di sekitarnya terkejut, dan kemudian mereka mengerti setelah beberapa saat. Pria di pojok mengajukan penawaran, mungkin hanya untuk menggoda orang-orang di dalam kotak di lantai atas, dan dia langsung tersenyum. Orang tua yang bertanggung jawab atas pelelangan juga tersenyum beberapa saat, tapi juga sedikit khawatir. Tidak ada yang menyangka bahwa pedang gelombang hitam biasa akan dijual dengan harga puluhan ribu keping. Pedang ini hanya menggadaikan 100 kristal binatang tingkat ketiga, tetapi menghasilkan keuntungan penuh 99 kali lipat. Namun dengan harga setinggi itu, bagaimana bisa penawar bisa mendapatkannya? Baru setelah orang lain yang tampak seperti penjaga toko membisikkan beberapa kata di telinganya, wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan lambaian tangannya, pedangnya segera dikirim ke kotak Zhongzhou. Ia justru meminta petugas pengadilan Bang Sanriku untuk menyaksikan dan menuliskan bukti-buktinya, seolah takut Zhongshu akan menyesalinya. Setelah itu, semua orang pergi dengan puas. Zhongzhou kemudian mengambil pedang gelombang hitam dan meletakkannya di tangannya untuk melihatnya. Yang dilelang saat ini adalah ramuan dan jimat dari beberapa guru spiritual bela diri, serta barang antik dan beberapa gelar rumah. Zhongzhou tidak tertarik dan hanya berkonsentrasi mempelajari pedang di tangannya. Dengarkan saja Zhongling, yang masih mengumpat di dalam kotak di sana. Dia tampak sedikit lelah, dan nadanya berubah menjadi ejekan, kenapa kamu melahirkan anak bodoh sepertimu semasa hidupmu sebagai pahlawan. Tanda tanya, jika ada roh di bawah mata air, siapa tahu hari ini dia tabungan hidup saya telah dihamburkan oleh Anda seperti ini, tapi saya tidak tahu apakah dia akan marah dan muntah darah. Hanya saja dia memiliki tubuh dengan 2 pembuluh darah dan tidak bisa berlatih seni bela diri, tapi pikirannya begitu bodoh. Harganya terlalu tinggi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memenangkan hati dia? Zhongling mengoceh tanpa henti, dan ada tatapan dingin di sisi lain. Melihat ke atas, itu tidak lain adalah Zhong Yuan, tombak guntur ungu. Zhongzhou berpura-pura tidak melihat atau mendengar apapun, dan meskipun Chu Xue marah, dia juga merasa lemah saat ini. Saya tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan sebagai balasan. Hanya Yin Yang yang tetap tenang dan terlihat serius saat dia melihat pedang gelombang hitam, seolah dia ingin membantu Zhongzhou mengetahui nilai pedang itu. Aneh sekali, Zhongzhou melihatnya sejenak, lalu menjentikkan pedangnya dengan jarinya, mengeluarkan suara ding yang berlangsung lama. Setelah mendengarkan sejenak, Zhongzhou memfokuskan matanya pada gagang pedang. Meski badan pedangnya berwarna hitam, gagangnya bertatahkan 10 mutiara dan puluhan jimat aneh. Zhongzhou mencobanya, melepas semua mutiaranya, dan memainkannya sebentar. Kemudian Yin Yang dan Chu Xue mendengar suara klik yang lembut. Saat berikutnya, energi Qi yang tertutup rapat dan tak terhitung jumlahnya sepertinya telah menemukan jalan keluar dan menyerang ke segala arah. Buat lubang transparan kecil yang tak terhitung jumlahnya melalui papan kayu di keempat dinding. Lalu ada kekuatan tajam dan tajam lainnya yang tiba-tiba melonjak dan memaksa seluruh atap kotak Zhongzhou terbuka. Di tangan Zhongzhou, ada juga pedang kecil, panjangnya sekitar 2 kaki, dengan cahaya dingin bersinar. Saat ini, semua orang di seluruh kedai teh sedang melihat pemandangan itu lagi. Kali ini, lebih dari sekedar kejutan. Itu adalah prajurit spiritual tingkat ketiga. 100.